Kabar mengejutkan datang dari pasangan publik figur Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Rizky Bilar dilaporkan sang istri ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Laporan tersebut dilayangkan ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 lalu. Diketahui Rizky Bilar diduga menganiaya Lesti karena emosi setelah sang istri mengetahui bahwa ia berselingkuh. Kepolisian pun telah melakukan sejumlah pemeriksaan, termasuk meminta keterangan pada Lesti Kejora. Dalam kasus ini, kepolisian juga telah memeriksa dua saksi. Mereka adalah asisten rumah tangga dan pegawai Leslar Entertainment. Hasil kepolisian menemukan adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga. Atas perbuatannya, Rizky Bilar pun terancam hukuman 5 tahun penjara. Lebih lanjut akan kita bahas di Kacamata Hukum dalam tema Biasanya Mesra Tiba-Tiba KDRT. Program Kacamata Hukum edisi hari ini, Senin 3 Oktober 2022 bersama saya Milani Resti. Kali ini Kacamata Hukum akan membahas mengenai isu yang sangat menjadi sorotan bagi publik. Kali ini kita akan membahas mengenai tema Biasanya Mesra Tiba-Tiba KDRT. Tribuners, kabar mengejutkan datang dari pasangan publik figur Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar. Rizky Bilar dilaporkan sang istri atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Laporan tersebut dilayangkan ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 lalu. Diketahui Rizky Bilar menganiaya Lesti karena emosi setelah sang istri mengetahui bahwa ia berselingkuh. Dalam kasus ini, kepolisian juga telah memeriksa dua saksi, yakni ada asisten rumah tangga Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora dan juga pegawai Leslar Entertainment. Hasilnya, kepolisian pun menemukan adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga dalam kasus ini. Atas perbuatannya, kini Rizky Bilar terancam 5 tahun penjara. Lebih lanjut akan kita bahas bersama narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Ada pengajar dan advokat Pradi Solo, Pak Sigit Sudipyanto SH. Selamat sore, Pak Sigit. Selamat sore, Mbak Melani. Baik, Pak Sigit, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Mbak Melani, sehat juga? Baik, sehat Pak Sigit. Semoga Tribuners di rumah juga dalam keadaan sehat. Dan perlu saya sampaikan, Tribuners, bahwa Kacamata Hukum pada sore hari ini ditayangkan secara live di YouTube dan juga Facebook tribunnews.com. Untuk Tribuners yang ingin memberikan komentar bisa langsung ditulis di kolom komentar. Baik, Tribuners, langsung saja kita mulai diskusi pada sore hari ini. Pak Sigit, kita langsung saja mulai diskusi ini mengenai kasus yang belakangan ini menjadi yang cukup mengejutkan seperti itu, Pak Sigit. Pak Sigit sendiri sebagai ahli pidana seperti ini atau sebagai ahli pidana melihat kasus ini dipandang secara hukum, bagaimana, Pak Sigit? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Melani. Selamat sore, Tribuners semuanya. Semoga kita semuanya sehat ya. Baik, jadi melihat fenomena tentang dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh artis yang kita ketahui bersama lah gitu. Ya tentunya kita turut prihatin juga Mbak Melani, karena setahu kita kan mungkin kita melihat baik di sosial media maupun di televisi kan wah tampak mesra, baik-baik saja, harmonis, rukun kayak gitu. Tapi ternyata ya yang namanya manusia mungkin ada kekhilafan atau sesuatu yang di luar kendali, kemudian terjadi dugaan tindak pidana. Jadi bahasa dalam hukum itu masih dugaan gitu ya Mbak Melani. Apalagi sekarang sudah dilaporkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, sesuai dengan tahapan hukum acara pidana, nanti biarkan penyidik ya kemudian akan memeriksa alat bukti yang telah dilaporkan oleh korban, dalam hal ini Mbak Lesti Kejora. Nanti kemudian semoga, karena undang-undang penghapusan KDRT itu kan sifatnya dari aduan Mbak Melani, jadi bisa dilakukan mediasi atau upaya kekeluargaan, musyawarah keluargaan seperti itu. Baik Pak Sigit,
Tapi begini Pak, sebelum kita lebih jauh membahas Ya, mengenai diskusi ini, sebenarnya apa itu KDRT Pak dan bagaimana batasannya? Apakah ini hanya dilakukan oleh suami dan istri atau bahkan bisa antara ayah atau ibu dan juga anak atau bagaimana Pak Sigit? Silahkan. ya, terima kasih Mbak Melin. Jadi sebelum disahkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu tentunya kan melalui serangkaian proses yang cukup panjang, Mbak Melani. Ya. Karena harus ada landasan naskah akademik, gitu kan, baik dari tinjauan aspek filosofis, aspek sosiologis, dan antropologis, seperti itu. Jadi melalui serangkaian penelitian, apakah benar di Indonesia ini secara sosiokultural itu sangat rentan atau mungkin kita kental dengan budaya patriarki, artinya dominasi laki-laki ini sebagai penentu untuk sebuah perubahan atau peradaban dalam masyarakat. Kemudian melihat juga data-data di lapangan, di kepolisian, di pengadilan tentang tindak pidana kekerasan yang itu terjadi, gitu kan. Nah, itu juga menjadi landasan. Dan kemudian memang mungkin di Indonesia masih sangat tabu, Mbak ya, berkait domestic violence, gitu kan. Jadi kekerasan yang sifatnya domestik yang hanya terjadi dalam rumah tangga itu kan mungkin sangat tabu sekali. Apalagi mungkin di Indonesia juga mayoritas Muslim, artinya dalam perspektif agama pun mungkin dulu sempat terjadi perdebatan yang cukup pelik juga. Artinya kan, ya suami kan mendidik istri seperti itu, dan itu menjadi kewajiban bagi suami sebagai imam untuk mendidik. Bahkan memang kalau perlu bahkan dengan dipukul. Cuman dipukul ini tujuannya adalah untuk mendidik, bukan untuk kekerasan, bukan untuk menyakiti, gitu kan. Dan dipukul pun itu hanya bagian tubuh tertentu yang tidak berbahaya, gitu kan. Misalkan di kaki, di tangan, dan sekali lagi tujuannya adalah mendidik. Nah, berdasarkan dengan serangkaian-rangkaian seperti itu, proses penelitian yang panjang, bahkan oleh LSM yang concern terhadap permasalahan perempuan, sehingga lahirlah dan disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu sebagai upaya preventif untuk pencegahan seperti itu, sekaligus pelindungan terhadap korban KDRT, Mbak Milani, tidak hanya perempuan atau istri saja, gitu kan, tapi memang narasi dalam undang-undang tersebut memang yang menjadi prioritas adalah perlindungan terhadap perempuan, karena perempuan sangat rentan untuk sebagai korban dalam KDRT. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan, bahkan pernah saya menjumpai di Semarang, saya mendampingi itu malah tersangkanya malah si istrinya, gitu kan, karena istrinya secara fisik lebih gede badannya gitu. Dan kadang juga anak yang sudah dewasa masih tinggal dalam satu keluarga, mungkin ketika minta sesuatu nggak dituruti orang tuanya, kadang si anak yang sudah dewasa ini juga bisa bertindak anarkis juga. Artinya segala subjek hukum yang ada dalam lingkup domestik keluarga itu bisa diatur oleh adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini, Mbak Milani. Baik Pak Sigit. Kemudian Pak, dalam undang-undang atau dalam payung hukum di Indonesia sendiri, yang dikategorikan termasuk dalam KDRT itu bagaimana Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Milani, karena ini Mbak Milani Resti. Iya. Hampir mirip dengan Mbak Milani Lesti. Iya. Ya, saya membaca narasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini sebenarnya adalah memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi concernnya ada kekerasan ya, kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam hal kekerasan fisik, kemudian yang kedua kekerasan psikologis, yang ketiga tentang kekerasan seksual, yang keempat tentang kekerasan ekonomi. Nah, kekerasan fisik ini tentu segala hal yang berkait dengan tindakan perilaku secara fisik gitu kan, yaitu berupa kekerasan kategorinya, bisa melukai, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, itu diatur dalam undang-undang itu. Yang kedua kekerasan psikologis. Nah, psikologis itu berkait batin atau untuk melindungi terhadap ketakutan atau kehilangan rasa percaya diri, bahkan kemampuan untuk bertindak, rasa tidak pede, gitu kan. Nah, ini juga dilindungi. Mungkin kata-kata secara verbal yang itu bisa menghina, melecehkan, nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga kekerasan seksual. Nah, ini berkait dengan
apa ya, pelecehan seksual, kemudian bahkan ketika terjadi pemaksaan atau mungkin kekerasan yang itu bisa apa ya, merugikan secara seksual. Dan yang keempat adalah kekerasan ekonomi. Artinya ketika suami atau istri membatasi untuk bisa berdaya secara ekonomi, bekerja, itu menghasilkan pendapatan, nah itu pun tidak diperbolehkan. Jadi ada 4 hal tadi. Ya, baik. Saya tegaskan di sini berarti yang saya tangkap dari pernyataan Pak Sigit ini ada 4 poin. Ya, ini ada kekerasan atau kekerasan fisik, kemudian psikologis, seksual, dan juga ekonomi. Seperti itu ya Pak Sigit. Baik. Tadi menarik berarti tindakan kekerasan secara verbal jika seorang suami kepada istri atau sebaliknya melakukan kekerasan secara verbal itu juga termasuk KDRT berarti ya Pak? Ya, diatur dalam undang-undang itu diatur juga, Mbak. Secara verbal, pelecehan, penghinaan, atau mungkin sekarang bahasa ngetrendnya bullying kayak gitu kan, yang mengakibatkan si istri atau suami atau anak itu merasa ketakutan, khawatir, tidak percaya diri gitu kan, nah, atau perundungan lah gitu kan, itu bisa dikenakan KDRT kayak gitu. Kemudian ada batasnya tidak Pak, kekerasan verbal itu bagaimana seperti itu? Ya, memang gini Mbak, mungkin secara lebih detail mungkin tidak ada batasan ya tentang verbal ya, karena kebanyakan memang kultur di Indonesia ini kan mungkin masih sangat tabu, sangat malu sekali. Artinya seperti fenomena gunung es itu yang dilaporkan ke kepolisian itu sangat sedikit sekali, dan kebanyakan itu adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan fisik gitu Mbak Melani. Secara fisik yang itu pun mungkin sudah keterlaluan gitu kan, mungkin sampai menyebabkan si korban ini harus dirawat di rumah sakit, ya, gitu, bisa beraktivitas, nah itu yang kebanyakan dilaporkan ke kepolisian. Nah sementara sebenarnya mungkin tadi karena fenomena gunung es itu yang terjadi itu mungkin juga lebih banyak. Namun sekali lagi karena mungkin masih secara edukasi mungkin masih belum paham ya karena ada undang-undang ini, atau mungkin tadi merasa malu atau merasa takut bahkan, sehingga tidak berani melaporkan kepada pihak yang berwajib gitu. Ya. Baik, baik Pak Sigit. Tadi berarti KDRT ini diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 ya Pak? Ya. Kemudian ini ancamannya berapa tahun dan bagaimana Pak? Ya, baik. Dalam bab 3 itu diatur mengenai dalam pasal 44 sampai dengan 53, Mbak Milani. Ya. Itu kalau dalam pasal 44 itu kekerasan fisik yang sifatnya itu ya sampai menyebabkan bekas luka seperti itu. Nah, itu ancamannya dari 5 tahun gitu kan, penjara seperti itu. Nah, dalam pasal apa ya? Selanjutnya dalam pasal 53 kalau salah, nanti bisa searching, itu kekerasan fisik yang sampai menyebabkan luka berat yang harus dirawat di rumah sakit atau bahkan sampai cacat itu hukumannya sampai 10 tahun penjara, Mbak Gani. Baik. Berarti ancamannya bisa 10 tahun, maksimal 10 tahun atau 15 tahun, Pak Sigit? Maksimal 10 tahun itu, yang sampai dengan kekerasan yang sakit berat tadi. Baik. Kemudian jika ringan, ini tadi ancamannya 5 tahun seperti itu ya, Pak? Ya. Kemudian jika penganiayaan itu, KDRT itu, kemudian menimbulkan tidak hanya luka berat, bahkan merenggang nyawa atau kematian, itu nanti ancamannya sama kah atau bagaimana Pak Sigit? Iya, ancamannya sama Mbak, sampai dengan 10 tahun tadi. Baik. Baik Pak. Kemudian Pak Sigit, kita berlanjut ke diskusi ini. Kemudian bagaimana cara melaporkan jika terjadi KDRT ini Pak? Ya, gini Mbak. Jadi saya kembali ya yang sampai meninggal tadi. Jadi sebenarnya pasal yang bisa diberlakukan kepada si tersangka ini kalau sampai meninggal itu kan sudah kebangetan ya. Artinya mungkin penyidik pun tidak hanya menerapkan undang-undang KDRT saja, tapi bisa juga menerapkan dengan pasal berlapis, dengan KUHP, dengan ancaman pembunuhan seperti itu.
Karena eh, sekali lagi undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini kan sifatnya sebenarnya adalah delik aduan. Dan Ya. semangatnya adalah semangat untuk pencegahan gitu, Mbak. Pencegahan dan pemulihan seperti itu. Namun kalau sudah sampai apa ya hasil visum itu lukanya sampai luka berat, bahkan sampai cacat atau meninggal dunia bahkan. Nah, tentunya penyidikan tidak hanya menerapkan dengan undang-undang KDRT, tapi juga bisa dengan undang KUHP, dengan pasal 338 atau pembunuhan seperti itu. Atau pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang sampai dengan menyebabkan kematian seperti itu. Mhm. Untuk korban yang akan melaporkan tentang terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, itu pemerintah kota atau kabupaten itu sudah membentuk, Mbak, di masing-masing kota kabupaten itu yaitu UPTD di bidang perlindungan perempuan dan anak PPA seperti itu. Ya. Jadi kalau kemudian akses kepada kepolisian mungkin masih kurang ya gitu kan, itu bisa melapor kepada tadi pemerintah kota atau kabupaten. Namun apabila langsung PD atau percaya diri, tidak takut, langsung bisa lapor kepada kepolisian, yaitu di bidang PPA atau perlindungan perempuan dan anak, untuk kemudian bisa dilakukan. Nanti PPA ini bekerjasama dengan tadi dengan Pemkab tadi, kemudian dengan bidang Komnas Perempuan dan Anak, selanjutnya itu bisa memberikan pendampingan gitu kan, untuk kemudian bisa menceritakan hal yang detail dengan berkait tindak pidana tadi, dan kemudian penyidik akan bekerja sesuai dengan tahapan penyidikan untuk memanggil para saksi atau alat bukti yang lain. Baik, jika memang bisa dilaporkan tadi di PPA, kemudian bisa langsung dilaporkan ke Ya, polisian. Bukti apa yang harus kita bawa, Pak, jika kita melaporkan? baik. Jadi untuk proses penyidikan oleh kepolisian itu tetap sesuai dengan mekanisme dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Mbak, KUHAP. Nah, dalam pasal 184 KUHAP ini kan ada 5 alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian bukti surat, kemudian ada petunjuk, dan yang 5 adalah keterangan terdakwa. Artinya, karena masih di tingkat penyidikan, itu penyidik setidaknya akan mencari 2 alat bukti. Gitu, Mbak. Nah, biasanya mungkin karena ini berkait dengan kekerasan fisik, mungkin ya yang kebanyakan di lapangan, itu kepolisian akan memeriksa saksi-saksi dulu yang melihat kejadian atau mendengar, atau dari korban sendiri akan ditanya mengenai apa saja runutannya, kronologinya. Kemudian saksi yang melihat, misalkan dalam konteks Mbak Lesti tadi kan ada asisten rumah tangganya, atau mungkin ada staf karyawannya yang bekerja di bidang entertainnya tadi. Nah, kemudian mungkin nanti hasil apa ada visum juga ya, karena bagi kekerasan kan kepolisian biasanya memerlukan keterangan dari dokter untuk kemudian bisa melihat rekam medisnya gitu kan, untuk tertuang dalam visum tadi, visum et repertum. Nah, ini akan bisa sebagai pegangan bagi penyidik. Nah, kekerasannya ini akan sejauh mana gitu kan, apakah kategorinya ringan, apakah sedang, apakah berat, gitu. Nah, itu bisa dilihat dari hasil visum et repertum tadi dari dokter yang bersangkutan, Mbak. Baik, baik Pak Sigit. Kemudian Pak Sigit, ini kan mengenai KDRT ini kan termasuk delik aduan ya Pak. Ya, Apakah kemudian ini boleh dilaporkan bukan pada si korban? Maksudnya si korban tidak melaporkan, melainkan ada orang lain, anggotanya, anggota keluarganya, atau bahkan tetangganya yang menyaksikan. Apakah ini diperbolehkan atau bagaimana Pak Sigit? ya, terima kasih Mbak Lesti. Mbak Resti. Baik. Jadi gini, memang sebenarnya prinsip dalam hukum acara pidana kita itu kan siapapun yang melihat, yang mendengar sebuah peristiwa pidana itu kan bisa melaporkan kepada kepolisian, Mbak Milani Resti. Namun itu untuk delik umum ya, untuk delik umum. Misalkan peristiwa penjambretan, pencurian, atau pembunuhan, atau penganiayaan gitu ya. Sifatnya lebih ke kriminal atau kejahatan ya gitu. Nah, namun untuk tindak pidana yang sifatnya itu delik aduan, delik aduan ini kan sifatnya lebih ke apa ya, subjektif kayak gitu kan. Subjektif, kemudian ancaman hukumannya itu mungkin sebenarnya di bawah 1 tahun
atau mungkin itu sifatnya yang domestik tadi, itu kan dari aduan. Nah, kebetulan Undang-Undang 23 tahun 2004 ini tentang penghapusan KDRT itu kan masuk dalam kategori delik aduan relatif, Mbak Milani. Artinya yang berhak melaporkan tentang peristiwa dugaan tindak pidana KDRT itu adalah si korban langsung, Mbak. Si korban langsung, atau misalkan si korban ini mungkin sedang dalam perawatan dokter, itu bisa mau buat surat kuasa untuk diwakilkan kepada kuasa untuk melaporkan dugaan tindak pidana KDRT tadi, seperti itu. Jadi harus si korban yang bersangkutan secara langsung, Mbak Milani. Sama seperti tindak pidana penistaan, maksudnya tentang fitnah, tentang pencemaran nama baik, kayak gitu. Sifatnya yang itu subjektif, menyerang pribadi seseorang. Nah, karena Undang-Undang KDRT ini kan sifatnya tadi, karena itu peristiwa yang terjadi dalam lingkup keluarga atau domestik ya, gitu kan. Ya, pemerintah sepakat itu menerapkan sebagai dari aduan relatif, kayak gitu. Baik, berarti harus dari orang yang terlibat langsung, seperti itu ya Pak Sigit? Si korban langsung. Ya. Baik. Kita kembali ke bukti yang harus dibawa tadi. Kita ke kasus Lesti Kejora ini, Pak. Di mana setelah membuat laporan, Lesti Kejora kemudian segera menjalani visum. Apakah tindakan yang dilakukan ini sudah benar? Bagaimana urut-urutannya ini, Pak? Apakah visum itu kita bawa terlebih dahulu, sembari kita melaporkan, ataukah kita laporkan terlebih dahulu, kemudian baru divisum, atau bagaimana? Silakan Pak Sigit. Ya, terima kasih Mbak Milani. Jadi mekanismenya adalah seorang korban itu bisa langsung melaporkan tentang dugaan tindak pidana KDRT kepada kepolisian selaku lembaga penyidikan, Mbak Milani. Nah, di sana tentunya kan setelah diperiksa awal oleh si penyidik, nah kemudian penyidik akan membuat surat pengantar kepada pihak dokter atau rumah sakit atau klinik. Nah, dari surat pengantar tadi itu berisi semacam permintaan atau permohonan untuk kemudian si rumah sakit yang bersangkutan itu melakukan visum atau rekam medis terhadap korban tadi. Jadi karena dokter atau rumah sakit ini tidak boleh sembarangan membuat visum tadi Mbak Milani. Karena dikatakan bisa disalahgunakan atau ini untuk apa nggak jelas. Jadi harus dengan adanya surat pengantar dari kepolisian. Sehingga rumah sakit yang bersangkutan atau dokter atau klinik itu yang menjadi rujukan tadi yang terdekat itu bisa membuat visum. Ada visum tadi kemudian ditandatangani oleh dokter yang sebagai pejabat yang bersangkutan. Nah, kemudian hasil surat visum et repertum tadi itu bisa dibawa kembali kepada penyidik untuk dijadikan alat bukti di sana. Nah, berikutnya penyidik akan memeriksa dan memanggil para pihak di sana, saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian seperti itu. Bahkan ketika mungkin di rumah ada CCTV atau mungkin ada perangkat lain yang bisa menjadi acuan atau petunjuk dengan dugaan tindak pidana tadi juga bisa disita untuk kemudian diperiksa dalam penyidikan. Baik Pak Sigit, di sini saya dapat poinnya bahwasanya ini ketika kita melaporkan, kita langsung laporkan, kemudian ada surat pengantar dari kepolisian, kemudian dilakukan visum, baru dilakukan visum seperti itu ya Pak Sigit? Ya, betul. Kemudian dilanjutkan mengenai proses penyidikannya. Kemudian Pak Sigit, sebenarnya apa sih Pak hak-hak seseorang yang menjadi korban KDRT ini menurut undang-undang? Ya, dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu dalam pasal 10, Mbak Milani, itu diatur mengenai hak-hak korban ya dalam KDRT. Yang pertama adalah mendapatkan perlindungan baik dari pihak keluarga, dari kepolisian, dari kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau mungkin pihak yang lain yang berdasarkan dari perintah undang-undang tadi bisa melakukan perlindungan terhadap korban. Yang kedua adalah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis korban tadi. Nah, mungkin kan melihat kadar atau tingkat kekerasan fisiknya itu kan berakibat luka seperti apa, Mbak? Apakah ringan, apakah sedang? Nah, itu kan rumah sakit harus kooperatif juga memberikan pelayanan medis itu kan. Bahkan kalau mungkin dalam
keadaan yang shock berat, itu kan perlu ada trauma healing kayak itu kan bagi korban untuk memulihkan psikologinya tadi itu kan. Yang ketiga adalah nah ini karena sifatnya domestik tadi itu bahkan korban pun harus mendapatkan perlindungan kerahasiaan kayak itu. Ya. Artinya ini juga penting sekali karena kita nggak tahu kekerasan yang diderita korban ini kekerasan dalam bidang apa kayak gitu. Mungkin si korban juga malu juga atau mungkin tidak percaya diri. Nah ini juga berhak mendapatkan kerahasiaan data atau korban tadi yaitu. Kalau berkait public figure mungkin kan ya selama ini kita masih belum melihat secara detail kan, mungkin hanya sepintas permukaan gitu kan. Bahkan mungkin saat ini kan nanti penyidik akan memeriksa yang pihak teradu gitu kan. Nah, artinya mungkin secara detailnya nanti kita tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya gitu kan. Apakah memang terjadi, kalau yang kita ketahui kan ada mencekik, ada membanting, nah apakah sampai seperti itu? Nah kita kan masih menduga-duga. Dan yang keempat, nah ini korban juga bisa mendapatkan pelindungan atau pendampingan tadi dari Komnas Perempuan misalkan, atau lembaga sosial lain dari pemerintah, atau bahkan dari pekerja sosial dan bantuan hukum dari LBH di setiap tingkat proses pemeriksaan gitu kan. Dan yang kelima itu adalah mendapatkan pelayanan bimbingan rohani atau keagamaan, Mbak, sesuai dengan agama dari korban tadi. Baik Pak Sigit. Ini kan dalam kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar ini kan korbannya diduga adalah Lesti atau dia adalah seorang perempuan seperti itu. Kemudian jika kita bicara dalam kasus ini atau kasus yang lain di mana ada korban KDRT ini adalah seorang laki-laki, apakah haknya sama dan apakah penanganannya sama, Pak Sigit? Ya, siapapun yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana KDRT, itu posisinya sebagai korban, Mbak. Sebagai korban, dan dia juga sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, sesuai dengan prinsip equality before the law, gitu kan. Jadi semua orang, semua pihak, semua warga negara Indonesia itu adalah kedudukannya sama di depan hukum, kayak gitu, Mbak. Tidak memandang status ekonominya atau relasi gendernya apa, atau dia public figure atau enggak, itu tetap sama di depan hukum, Mbak Melani. Baik, kembali lagi semua di mata hukum itu sama seperti itu. Sama. Ya. Kemudian Pak Sigit, sebenarnya apakah bisa atau boleh melaporkan tindak KDRT ini lebih dari 1 hari, atau apakah ada daluarsanya ketika kita melaporkan kasus KDRT itu, Pak Sigit? Ya. Sebenarnya Mbak, secara umum dalam KUHP kita ini kan masa daluarsa sebuah tindak pidana itu kan 12 tahun. 12 tahun. Cuman berkait dengan tindak pidana dari aduan itu kan memang relatif, Mbak, tentatif itu kan. Karena semakin terlambat atau semakin lama si korban ini melaporkan atau mengadukan, artinya kan secara visum pun mungkin akan lemah gitu, Mbak Melani. Nah, sehingga kekuatan buktinya juga lemah gitu. Nah ini kan bisa menjadi petunjuk bagi korban gitu kan, untuk ketika dia merasa diposisikan sebagai korban KDRT, apakah segera mungkin atau secepat mungkin dia harus melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti itu. Karena tadi mungkin berkait dengan luka fisiknya, atau mungkin darurat emergensi, dia memerlukan pendampingan, baik secara pendampingan hukum, pendampingan secara medis, pendampingan secara psikologis. Nah ini kan sifatnya emergensi juga, Mbak Melani. Baik, berarti bisa ditegaskan untuk melaporkan kasus KDRT ini dilakukan sesegera mungkin ya Pak Sigit? Ya. Karena mengingat bukti atau seperti visum et repertum itu nanti juga bisa lemah seperti itu ya Pak Sigit. Betul. Kemudian jika memang seperti itu, apakah ada bukti yang menguatkan selain dari visum et repertum ini, Pak? Ya, jadi kembali lagi dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, itu kan untuk
alat bukti kan ada dalam pasal 184 KUHP tadi ya, ada keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian ada bukti surat, ada petunjuk. Nah, yang terakhir keterangan terdakwa. Nah, 5 alat bukti ini kan sebagai data-data bagi penyidik, bagi kejaksaan, dan bagi pengadilan nanti untuk kemudian memberikan keadilan bagi para pihak seperti itu. Nah, tentunya kan visum tadi kan tidak berdiri sendiri, ada alat bukti yang lain, ada keterangan saksi yang melihat, nah mungkin termasuk hasil visum itu bukan itu adalah keterangan rekam medis ya yang ditandatangani oleh dokter sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas surat visum tadi. Nah, itu kan adalah keterangan dari ahli juga. Mungkin nanti ahli juga diperlukan, ahli kesehatan atau dokter di dalam persidangan untuk menyampaikan tentang rekam medis dari korban ini seperti apa kayak gitu. Dan ada petunjuk juga, Mbak. Nah, mungkin apa ya, ada bukti foto atau ada bukti rekaman video atau mungkin rekaman CCTV. Nah, ini kan juga sebagai penguat juga, Mbak Milani, untuk kemudian membuat terang dugaan tindak pidana ini. Apakah benar terjadi peristiwa KDRT atau tidak, nah seperti itu. Baik Pak Sigit. Kita bahas kasus ini lebih jauh seperti itu, di mana dalam kasus ini dalam kasus Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar ini kan kemudian mencuat adanya disarankan, banyak orang yang menyarankan mengenai perjanjian pranikah. Nah, melihat hal ini Pak Sigit, bagaimana Pak? Ya, oke Pak Milani. Setahu saya perjanjian pranikah ini kan maaf. Ini kan sebenarnya berkait dengan hubungan keperdataan, Mbak Milani. Ya. Berkait dengan harta antara para pihak, antara suami dengan istri seperti itu. Jadi pemilahan harta suami dengan istri itu berkait ketika si suami atau si istri ini menjadi direksi dalam sebuah perusahaan atau PT kayak gitu. Nah, tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan nih nanti PT yang bersangkutan ini bangkrut, kemudian terjadi kepailitan. Nah, tentunya kan agar tidak sampai menjalar ke harta si keluarga atau si istri. Nah, tentunya kan ada pemilahan harta. Itu tertuang dalam perjanjian pranikah seperti itu. Namun memang tidak menutup kemungkinan ada poin-poin lain yang perlu dituangkan dalam perjanjian pranikah itu. Misalkan ya tentang kesepakatan mengenai ya apalah tergantung para pihak ya, suami dan istri ya. Mungkin selain harta mungkin tentang ya tadi mungkin kewajiban dan hak masing-masing. Suami apa kewajibannya, haknya apa, sebaliknya si istri kewajibannya apa, kemudian haknya apa, termasuk mungkin tidak boleh melakukan kekerasan baik secara fisik, secara verbal, secara psikologis seperti itu. Nah, itu boleh saja, Mbak Gan. Tapi biasanya perjanjian pranikah itu lebih luas lagi, itu dalam bingkai keperdataan, Mbak, untuk memilahkan harta tadi, antara harta perusahaan gitu kan dengan harta pribadi si suami atau istri, agar tidak campur ketika nanti ada proses kepailitan atau kebangkrutan dalam perusahaan kayak gitu, Mbak. Baik. Kemudian melihat hal ini, menurut Pak Sigit sendiri, apakah dinilai perlu perjanjian pranikah menurut hukum, Pak Sigit? Ya tentunya kita kembalikan kepada masing-masing pihak ya. Kalau sekarang ini kan mungkin zamannya sudah semakin kompleks, Mbak. Semakin kompleks, semakin rigid ya, karena persaingan atau kompetisi baik dalam ekonomi dan sebagainya. Apalagi sekarang setiap orang berkreatif membuat konten-konten video yang itu bisa menghasilkan cuan gitu kan. Nah, tentunya ini kan mungkin sesuatu hal yang secara ekonomi itu kan menguntungkan gitu kan. Nah, tentunya lebih diperluas lagi, akan dibuat sebuah tim, yaitu menjadi bisnis kan. Nah, saya pikir kalau sudah sampai menjadi bisnis atau industri, ini sangat penting. Saya pikir penting, Mbak Milani. Penting dan perlu untuk kemudian dilakukan perjanjian lebih spesifik pemisahan
harta kekayaan gitu Mbak, berkait keperdataan tadi itu. Nah tentunya juga mungkin kalau perlu si suami dengan istri tadi menambahkan poin-poin lebih khusus lagi ya, gitu kan? Ya, baik. Berarti juga tergantung konsen atau kesepakatan dari kedua belah pihak ini ya Pak Sigit. Betul, karena kan perjanjian ini kan kesepakatan Mbak Milani, Ya. kesepakatan antara para pihak kan dalam hal apa, nah, hak dan kewajiban masing-masing apa yang lebih diatur lagi dalam perjanjian itu lebih spesifik kayak gitu. Ya, baik. Kemudian Pak Sigit, dalam kasus KDRT ini apakah haruskah bercerai atau ada upaya lain yang bisa ditempuh Pak Sigit? Oke, Mbak Milani, menarik. Jadi sekali lagi kembali ke narasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kita tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu karena delik aduan dan memang dari dari penyidik atau lembaga perlindungan perempuan lain pun itu yang lebih utama itu adalah mediasi dulu. Jadi sebelum berlanjut ke pokok perkaranya, karena semangat atau narasi dari Undang-Undang penghapusan KDRT ini kan adalah semangat untuk melakukan pemulihan sebenarnya kan gitu, Ya. agar tidak terjadi risiko ke depan yang lebih parah lagi. Ya. Tapi tentunya melihat juga posisi korban tadi, jadi kekerasannya itu sejauh mana, apakah kategori ringan, apakah sedang, ataukah itu sudah berat kayak gitu Mbak Milani. Nah apalagi sekarang dalam sistem hukum pidana kita ini kan lagi happening mengenai RJ, restoratif justice. Jadi keadilan yang itu prinsipnya adalah memulihkan, bukan pembalasan gitu kan. Jadi memulihkan para pihak, bagi si pelaku ya biar dia segera tobat, dia segera insyaf, tidak mengulangi lagi. Nah bagi korban juga tentunya ada syarat untuk mediasi ini kan. Nah bagi korban juga merasa terpulihkan lukanya atau mungkin bisa kembali pulih lagi harkat martabatnya seperti itu. Dan apalagi dari aduan tadi kan dalam Undang-Undang KDRT itu, nah tentunya melalui tahapan mediasi dan pendekatan lainnya, ya semoga lah bisa tercapai mediasi kayak gitu. Karena mungkin berbagai faktor indikator ya, apalagi pasangan muda ini kan mungkin sangat rentan sekali kan, tingkat emosionalnya seperti itu, apalagi ya public figure lah kita tahu kan, mungkin banyak sekali godaannya, godaan duniawi lah, baik itu ya harta, wanita, seperti itulah. Itu ada gium umum yang sering kita dengar. Artinya dengan pendekatan-pendekatan itu mudah-mudahan saya pun berharap public figure kita ini menjadi toladan kan bagi masyarakat kita di Indonesia yang konsumtif untuk melihat dan kepo gitu kan mengenai berita dari public figure-nya. Mudah-mudahan menjadi toladan contoh yang baik lah bagi masyarakat kayak gitu. Baik, kemudian berarti diutamakan mediasi terlebih dahulu atau tadi restoratif justice RJ seperti itu ya Pak? Ya Mbak Milani. Baik. Kemudian Pak Sigit melihat hal ini, kemudian jika dari kasus KDRT itu si korban meminta cerai, namun terlapor ini tidak mau, itu bagaimana Pak Sigit? Ya, kalau misalkan memang sudah maksimal mediasi, namun satu pihak tidak mau dimediasi gitu kan, bahkan berlanjut sampai ke gugatan di pengadilan agama tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh artis yang kita ketahui bersama lah gitu, ya tentunya kita turut prihatin juga Mbak Melani, karena setahu kita kan mungkin kita melihat baik di sosial media maupun di televisi kan wah tanpa mesra baik-baik saja, harmonis, rukun kayak gitu, tapi ternyata ya yang namanya manusia mungkin ada kekhilafan atau sesuatu yang di luar kendali, kemudian terjadi dugaan tindak pidana. Jadi bahasa dalam hukum itu masih dugaan gitu ya Mbak Melani. Apalagi sekarang sudah dilaporkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, sesuai dengan tahapan hukum acara pidana, nanti biarkan penyidik ya kemudian akan memeriksa alat bukti yang telah dilaporkan oleh korban, dalam hal ini Mbak Lesti Kejora. Nanti kemudian semoga, karena undang-undang penghapusan KDRT itu kan sifatnya delik aduan Mbak Melani, jadi bisa dilakukan mediasi atau upaya kekeluargaan, musyawarah keluargaan seperti itu.
Hmm. Baik Pak Sigit, tapi begini Pak, sebelum kita lebih jauh membahas Ya, mengenai diskusi ini, sebenarnya apa itu KDRT Pak dan bagaimana batasannya? Apakah ini hanya dilakukan oleh suami dan istri atau bahkan bisa antara ayah atau ibu dan juga anak atau bagaimana Pak Sigit? Silakan. ya, terima kasih Mbak Melin. Jadi sebelum disahkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu tentunya kan melalui serangkaian proses yang cukup panjang, Mbak Melani. Ya. Karena harus ada landasan naskah akademik, gitu kan, baik dari tinjauan aspek filosofis, aspek sosiologis, dan antropologis, seperti itu. Jadi melalui serangkaian penelitian, apakah benar di Indonesia ini secara sosiokultural itu sangat rentan atau mungkin kita kental dengan budaya patriarki, artinya dominasi laki-laki ini sebagai penentu untuk sebuah perubahan atau peradaban dalam masyarakat. Kemudian melihat juga data-data di lapangan, di kepolisian, di pengadilan tentang tindak pidana kekerasan yang itu terjadi, gitu kan. Nah, itu juga menjadi landasan. Dan kemudian memang mungkin di Indonesia masih sangat tabu, Mbak ya, berkait domestic violence, gitu kan. Jadi kekerasan yang sifatnya domestik yang hanya terjadi dalam rumah tangga itu kan mungkin sangat tabu sekali. Apalagi mungkin di Indonesia juga mayoritas Muslim, artinya dalam perspektif agama pun mungkin dulu sempat terjadi perdebatan yang cukup pelik juga. Artinya kan ya suami kan mendidik istri seperti itu. Dan itu menjadi kewajiban bagi suami sebagai imam untuk mendidik. Bahkan memang kalau perlu bahkan dengan dipukul. Cuman dipukul ini tujuannya adalah untuk mendidik, bukan untuk kekerasan, bukan untuk menyakiti gitu kan. Dan dipukul pun itu hanya bagian tubuh tertentu yang tidak berbahaya gitu kan. Misalkan di kaki, di tangan, dan sekali lagi tujuannya adalah mendidik. Nah, berdasarkan dengan serangkaian-rangkaian seperti itu, proses penelitian yang panjang, bahkan oleh LSM yang concern terhadap permasalahan perempuan, sehingga lahirlah uh, dan disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu sebagai upaya preventif untuk pencegahan seperti itu, sekaligus pelindungan terhadap korban KDRT, Mbak Milani, tidak hanya perempuan atau istri saja, gitu kan, tapi memang narasi dalam undang-undang tersebut memang yang menjadi prioritas adalah perlindungan terhadap perempuan, karena perempuan sangat rentan untuk sebagai korban dalam KDRT. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan, bahkan pernah saya menjumpai di Semarang, saya mendampingi itu malah tersangkanya malah si istrinya, gitu kan, karena istrinya secara fisik lebih gede badannya gitu. Dan kadang juga anak yang sudah dewasa masih tinggal dalam satu keluarga, mungkin ketika minta sesuatu nggak dituruti orang tuanya, kadang si anak yang sudah dewasa ini juga bisa bertindak anarkis juga. Artinya segala subjek hukum yang ada dalam lingkup domestik keluarga itu bisa diatur oleh adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini, Mbak Milani. Hmm. Baik Pak Sigit. Kemudian Pak, dalam undang-undang atau dalam payung hukum di Indonesia sendiri, yang dikategorikan termasuk dalam KDRT itu bagaimana Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Milani. Karena ini Mbak Milani Resti. Iya, Hampir mirip dengan Mbak Milani Lesti. iya. Ya, saya membaca narasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini sebenarnya adalah memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi concernnya adalah kekerasan ya, kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam hal kekerasan fisik, kemudian yang kedua kekerasan psikologis, yang ketiga tentang kekerasan seksual, yang keempat tentang kekerasan ekonomi. Nah, kekerasan fisik ini tentu segala hal yang berkait dengan tindakan perilaku secara fisik gitu kan, yaitu berupa kekerasan kategorinya, bisa melukai, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, itu diatur dalam undang-undang itu. Yang kedua kekerasan psikologis. Psikologis itu berkait apa ya, batin atau apa ya, untuk melindungi terhadap ketakutan atau kehilangan rasa percaya diri, bahkan kemampuan untuk bertindak, rasa tidak pede gitu kan. Nah, ini juga dilindungi. Mungkin kata-kata secara verbal yang itu bisa menghina, melecehkan, nah, itu tidak diperbolehkan.
Kemudian yang ketiga kekerasan seksual. Nah, ini berkait dengan apa ya? Pelecehan seksual, kemudian bahkan ketika terjadi pemaksaan atau mungkin kekerasan yang itu bisa apa ya, merugikan secara seksual. Dan yang keempat adalah kekerasan ekonomi. Artinya ketika suami atau istri membatasi untuk bisa berdaya secara ekonomi, bekerja, itu menghasilkan pendapatan, nah itu pun tidak diperbolehkan. Jadi ada 4 hal tadi. Ya, baik. Saya tegaskan di sini berarti yang saya tangkap dari pernyataan Pak Sigit ini ada 4 poin. Ya, ini ada kekerasan atau kekerasan fisik, kemudian psikologis, seksual, dan juga ekonomi. Seperti itu ya Pak Sigit. Baik. Tadi menarik berarti tindakan kekerasan secara verbal jika seorang suami kepada istri atau sebaliknya melakukan kekerasan secara verbal itu juga termasuk KDRT berarti ya Pak? Ya, diatur dalam undang-undang itu diatur juga, Mbak. Secara verbal, pelecehan, penghinaan, atau mungkin sekarang bahasa ngetrendnya bullying kayak gitu kan, yang mengakibatkan si istri atau suami atau anak itu merasa ketakutan, khawatir, tidak percaya diri gitu kan, nah, atau perundungan lah gitu kan, itu bisa dikenakan KDRT kayak gitu. Kemudian ada batasnya tidak Pak, kekerasan verbal itu bagaimana seperti itu? Ya, memang gini Mbak, mungkin secara lebih detail mungkin tidak ada batasan ya tentang verbal ya, karena kebanyakan memang kultur di Indonesia ini kan mungkin masih sangat tabu, sangat malu sekali. Artinya seperti fenomena gunung es itu yang dilaporkan ke kepolisian itu sangat sedikit sekali, dan kebanyakan itu adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan fisik, gitu, Mbak Melani. Secara fisik yang itu pun mungkin sudah keterlaluan gitu kan, mungkin sampai menyebabkan si korban ini harus dirawat di rumah sakit, ya, gitu, bisa beraktivitas, nah, itu yang kebanyakan dilaporkan ke kepolisian. Nah, sementara sebenarnya mungkin tadi karena fenomena gunung es itu yang terjadi itu mungkin juga lebih banyak. Namun sekali lagi karena mungkin masih secara edukasi mungkin masih belum paham ya karena ada undang-undang ini, atau mungkin tadi merasa malu atau merasa takut bahkan, sehingga tidak berani melaporkan kepada pihak yang berwajib gitu. Ya. Baik. Baik Pak Sigit. Tadi berarti KDRT ini diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 ya Pak? Ya. Kemudian ini ancamannya berapa tahun dan bagaimana Pak? Ya, baik. Dalam bab 3 itu diatur mengenai dalam pasal 44 sampai dengan 53, Mbak Milani. Ya. Itu kalau dalam pasal 44 itu kekerasan fisik yang sifatnya itu ya sampai menyebabkan bekas luka seperti itu. Nah, itu ancamannya dari 5 tahun gitu kan, penjara seperti itu. Nah, dalam pasal apa ya? Selanjutnya dalam pasal 53 kalau salah nanti bisa searching, itu kekerasan fisik yang sampai menyebabkan luka berat yang harus dirawat di rumah sakit atau bahkan sampai cacat, itu hukumannya sampai 10 tahun penjara, Mbak Gani. Baik. Berarti ancamannya bisa 10 tahun, maksimal 10 tahun atau 15 tahun, Pak Sigit? Maksimal 10 tahun itu, yang sampai dengan kekerasan yang sakit berat tadi. Baik. Kemudian jika ringan ini tadi ancamannya 5 tahun seperti itu ya, Pak? Ya. Kemudian jika penganiayaan itu, KDRT itu kemudian menimbulkan tidak hanya luka berat, bahkan merenggang nyawa atau kematian, itu nanti ancamannya sama kah atau bagaimana Pak Sigit? Iya, ancamannya sama Mbak, sampai dengan 10 tahun tadi. Baik. Baik Pak. Kemudian Pak Sigit, kita berlanjut ke diskusi ini. Kemudian bagaimana cara melaporkan jika terjadi KDRT ini Pak? Ya, gini Mbak. Jadi saya kembali ya yang sampai meninggal tadi. Jadi sebenarnya pasal yang bisa diberlakukan kepada si tersangka ini kalau sampai meninggal itu kan sudah kebangetan ya. Artinya mungkin penyidik pun tidak hanya menerapkan undang-undang KDRT saja, tapi
bisa juga menerapkan dengan pasal berlapis, dengan KUHP, dengan ancaman pembunuhan seperti itu. Karena eh, sekali lagi undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini kan sifatnya sebenarnya adalah delik aduan dan Ya. semangatnya adalah semangat untuk pencegahan gitu Mbak, pencegahan dan pemulihan seperti itu. Namun kalau sudah sampai apa ya hasil visum itu lukanya sampai luka berat bahkan sampai cacat atau meninggal dunia bahkan, nah, tentunya penyidikan tidak hanya menerapkan dengan undang-undang KDRT, tapi juga bisa dengan undang KUHP, dengan pasal 338 atau pembunuhan seperti itu. Atau pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang sampai dengan menyebabkan kematian seperti itu. Hmm. Untuk korban yang akan melaporkan tentang terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, itu pemerintah kota atau kabupaten itu sudah membentuk Mbak di masing-masing kota kabupaten itu yaitu OPTD di bidang perlindungan perempuan dan anak PPA seperti itu. Ya. Jadi kalau kemudian akses kepada kepolisian mungkin masih kurang ya gitu kan, itu bisa melapor kepada tadi pemerintah kota atau kabupaten. Namun apabila langsung PD atau percaya diri tidak takut langsung bisa lapor kepada kepolisian yaitu di bidang PPA atau perlindungan perempuan dan anak untuk kemudian bisa dilakukan nanti PPA ini bekerja sama dengan tadi dengan Pemkab tadi, kemudian dengan bidang Komnas Perempuan dan Anak, selanjutnya itu bisa memberikan pendampingan gitu kan, untuk kemudian bisa menceritakan hal yang detail dengan berkait tindak pidana tadi, dan kemudian penyidik akan bekerja sesuai dengan tahapan penyidikan untuk memanggil para saksi atau alat bukti yang lain. Baik, jika memang bisa dilaporkan tadi di PPA, kemudian bisa langsung dilaporkan ke Ya, polisian, bukti apa yang harus kita bawa, Pak, jika kita melaporkan? baik. Jadi untuk proses penyidikan oleh kepolisian itu tetap sesuai dengan mekanisme dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Mbak, KUHAP. Nah, dalam pasal 184 KUHAP ini kan ada 5 alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian bukti surat, kemudian ada petunjuk, dan yang 5 adalah keterangan terdakwa. Artinya, karena masih di tingkat penyidikan, itu penyidik setidaknya akan mencari 2 alat bukti. Gitu, Mbak. Nah, biasanya mungkin karena ini berkait dengan kekerasan fisik mungkin ya yang kebanyakan di lapangan, itu kepolisian akan memeriksa saksi-saksi dulu yang melihat kejadian atau mendengar, atau dari korban sendiri akan ditanya mengenai apa saja runutannya, kronologinya. Kemudian saksi yang melihat, misalkan dalam konteks Mbak Lesti tadi kan ada asisten rumah tangganya, atau mungkin ada staf karyawannya yang bekerja di bidang entertainnya tadi. Nah, kemudian mungkin nanti hasil apa ada visum juga ya, karena mereka kekerasan kan kepolisian biasanya memerlukan keterangan dari dokter untuk kemudian bisa melihat rekam medisnya gitu kan untuk tertuang dalam visum tadi, visum et repertum. Nah, ini akan bisa sebagai pegangan bagi penyidik. Nah, kekerasannya ini akan sejauh mana gitu kan? Apakah kategorinya ringan, apakah sedang, apakah berat? Gitu. Nah, itu bisa dilihat dari hasil visum et repertum tadi dari dokter yang bersangkutan. Baik, baik Pak Sigit. Kemudian Pak Sigit, ini kan mengenai KDRT ini kan termasuk delik aduan ya Pak? Ya. Apakah kemudian ini boleh dilaporkan bukan pada si korban? Maksudnya si korban tidak melaporkan, melainkan ada orang lain, anggotanya, anggota keluarganya, atau bahkan tetangganya yang menyaksikan. Apakah ini diperbolehkan atau bagaimana Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Lesti. Mbak Resti. Baik. Jadi gini, memang sebenarnya prinsip dalam hukum acara pidana kita itu kan siapapun yang melihat, yang mendengar sebuah peristiwa pidana itu kan bisa melaporkan kepada kepolisian, Mbak Milani Resti. Namun itu untuk delik umum ya, untuk delik umum. Misalkan peristiwa penjambretan, pencurian, atau pembunuhan, atau penganiayaan gitu ya. Sifatnya lebih ke kriminal atau kejahatan ya gitu. Nah, namun untuk tindak pidana yang sifatnya itu delik aduan,
Ya. Delik aduan ini kan sifatnya lebih ke apa ya, subjektif kayak gitu kan, subjektif. Kemudian ancaman hukumannya itu mungkin sebenarnya di bawah 1 tahun, atau mungkin itu sifatnya yang domestik tadi, itu kan delik aduan. Nah, kebetulan Undang-Undang 23 tahun 2004 ini tentang penghapusan KDRT itu kan masuk dalam kategori delik aduan relatif, Mbak Milani. Artinya yang berhak melaporkan tentang peristiwa dugaan tindak pidana KDRT itu adalah si korban langsung, Mbak. Si korban langsung, atau misalkan si korban ini mungkin sedang dalam perawatan dokter, itu bisa mau buat surat kuasa untuk diwakilkan kepada kuasa untuk melaporkan dugaan tindak pidana KDRT tadi, seperti itu. Jadi harus si korban yang bersangkutan secara langsung, Mbak Milani. Sama seperti tindak pidana penistaan, maksudnya tentang fitnah, tentang pencemaran nama baik kayak gitu. Sifatnya yang itu subjektif, menyerang pribadi seseorang. Nah, karena Undang-Undang KDRT ini kan sifatnya tadi, karena itu peristiwa yang terjadi dalam lingkup keluarga atau domestik ya, gitu kan. Ya, pemerintah sepakat itu menerapkan sebagai delik aduan relatif kayak gitu. Baik, berarti harus dari orang yang terlibat langsung seperti itu ya Pak Ya, Sigit? si korban langsung. Ya. Baik, kita kembali ke bukti yang harus dibawa tadi. Kita ke kasus Lesti Kejora ini, Pak. Di mana setelah membuat laporan, Lesti Kejora kemudian segera menjalani visum. Apakah tindakan yang dilakukan ini sudah benar? Bagaimana urut-urutannya ini, Pak? Apakah visum itu kita bawa terlebih dahulu, sembari kita melaporkan, ataukah kita laporkan terlebih dahulu, kemudian baru divisum, atau bagaimana? Silakan Pak Sigit. Ya, terima kasih Mbak Milani. Jadi mekanismenya adalah seorang korban itu bisa langsung melaporkan tentang dugaan tindak pidana KDRT kepada kepolisian selaku lembaga penyidikan, Mbak Milani. Nah, di sana tentunya kan setelah diperiksa awal oleh si penyidik, nah kemudian penyidik akan membuat surat pengantar kepada pihak dokter atau rumah sakit atau klinik. Nah, dari surat pengantar tadi itu berisi semacam permintaan atau permohonan untuk kemudian si rumah sakit yang bersangkutan itu melakukan visum atau rekam medis terhadap korban tadi. Jadi karena dokter atau rumah sakit ini tidak boleh sembarangan membuat visum tadi, Mbak Milani. Karena dikatakan bisa disalahgunakan atau ini untuk apa nggak jelas. Jadi harus dengan adanya surat pengantar dari kepolisian. Sehingga rumah sakit yang bersangkutan atau dokter atau klinik itu yang menjadi rujukan tadi yang terdekat itu bisa membuat visum. Nah, dengan visum tadi kemudian ditandatangani oleh dokter yang sebagai pejabat yang bersangkutan. Nah, kemudian hasil surat visum et repertum tadi itu bisa dibawa kembali kepada penyidik untuk dijadikan alat bukti di sana. Nah, berikutnya penyidik akan memeriksa dan memanggil para pihak di sana, saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian seperti itu. Bahkan ketika mungkin di rumah ada CCTV atau mungkin ada perangkat lain yang bisa menjadi acuan atau petunjuk dengan dugaan tindak pidana tadi juga bisa disita untuk kemudian diperiksa dalam penyidikan. Baik Pak Sigit, di sini saya dapat poinnya bahwasanya ini ketika kita melaporkan, kita langsung laporkan, kemudian ada surat pengantar dari kepolisian, kemudian dilakukan visum, baru dilakukan visum seperti itu ya Pak Sigit. Ya, betul. Kemudian dilanjutkan mengenai proses penyidikannya. Kemudian Pak Sigit, sebenarnya apa sih Pak hak-hak seseorang yang menjadi korban KDRT ini menurut undang-undang? Ya, dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu dalam pasal 10, Mbak Milani, itu diatur mengenai hak-hak korban ya dalam KDRT. Yang pertama adalah mendapatkan perlindungan baik dari pihak keluarga, dari kepolisian, dari kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau mungkin pihak yang lain yang berdasarkan dari perintah undang-undang tadi bisa melakukan perlindungan terhadap korban. Yang kedua adalah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis korban tadi. Nah, mungkin kan melihat kadar atau tingkat
apa ya, kekerasan fisiknya itu kan berakibat luka seperti apa, Mbak? Apakah ringan, apakah sedang? Nah, itu kan rumah sakit harus kooperatif juga memberikan pelayanan medis itu kan. Bahkan kalau mungkin dalam keadaan yang shock berat, itu kan perlu ada trauma healing kayak itu kan bagi korban untuk memulihkan apa ya, psikologinya tadi itu kan. Yang ketiga adalah nah ini karena sifatnya domestik tadi, itu bahkan korban pun harus mendapatkan perlindungan kerahasiaan kayak itu. Ya. Artinya ini juga penting sekali karena kita nggak tahu kekerasan yang diderita korban ini kekerasan dalam bidang apa kayak gitu. Mungkin si korban juga malu juga atau mungkin apa ya tidak percaya diri. Nah ini juga berhak mendapatkan kerahasiaan data atau korban tadi yaitu. Kalau berkat public figure mungkin kan ya selama ini kita masih belum melihat secara detail kan, mungkin hanya apa ya sepintas permukaan gitu kan. Ya. Bahkan mungkin saat ini kan nanti penyidik akan memeriksa yang pihak teradu gitu kan. Nah, artinya mungkin secara detailnya nanti kita tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya gitu kan. Apakah memang terjadi, kalau yang kita ketahui kan ada mencekik, ada membanting, nah apakah sampai seperti itu? Nah kita kan masih menduga-duga. Dan yang keempat, nah ini korban juga bisa mendapatkan pelindungan atau pendampingan tadi dari Komnas Perempuan misalkan, atau lembaga sosial lain dari pemerintah, atau bahkan dari pekerja sosial dan bantuan hukum dari LBH di setiap tingkat proses pemeriksaan gitu kan. Dan yang kelima itu adalah mendapatkan pelayanan bimbingan rohani atau keagamaan, Mbak, sesuai dengan agama dari korban tadi. Baik, baik Pak Sigit. Ini kan dalam kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar ini kan korbannya diduga adalah Lesti atau dia adalah seorang perempuan seperti itu. Kemudian jika kita bicara dalam kasus ini atau kasus yang lain di mana ada korban KDRT ini adalah seorang laki-laki, apakah haknya sama dan apakah penanganannya sama, Pak Sigit? Ya, siapapun yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana KDRT, itu posisinya sebagai korban, Mbak. Ya. Sebagai korban dan dia juga sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, sesuai dengan prinsip equality before the law, gitu kan. Jadi semua orang, semua pihak, semua warga negara Indonesia itu adalah kedudukannya sama di depan hukum, kayak gitu, Mbak. Tidak memandang status ekonominya atau relasi gendernya apa atau dia public figure atau enggak, itu tetap sama di depan hukum, Mbak Melani. Baik, kembali lagi semua di mata hukum itu sama seperti itu. Sama. Ya. Kemudian Pak Sigit, sebenarnya apakah bisa atau boleh melaporkan tindak KDRT ini lebih dari 1 hari? Atau apakah ada daluarsanya ketika kita melaporkan kasus KDRT itu, Pak Sigit? Ya, sebenarnya Mbak, secara umum dalam KUHP kita ini kan masa daluarsa sebuah tindak pidana itu kan 12 tahun. 12 tahun. Cuman berkait dengan tindak pidana dari aduan itu kan memang apa ya, relatif, Mbak, tentatif itu kan. Karena apa ya, semakin terlambat atau semakin lama si korban ini melaporkan atau mengadukan, artinya kan secara visum pun mungkin akan lemah gitu, Mbak Melani. Nah, sehingga kekuatan buktinya juga lemah gitu. Nah ini kan bisa menjadi apa ya, petunjuk bagi korban gitu kan, untuk ketika dia merasa diposisikan sebagai korban KDRT, apakah segera mungkin atau secepat mungkin dia harus melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti itu. Karena tadi mungkin apa ya, berkait dengan luka fisiknya atau mungkin darurat emergensi, dia memerlukan pendampingan baik secara pendampingan hukum, pendampingan secara medis, pendampingan secara psikologis. Nah ini kan sifatnya emergensi juga, Mbak Milani. Baik, berarti bisa ditegaskan untuk melaporkan kasus KDRT ini dilakukan sesegera mungkin ya Pak Sigit. Ya. Karena mengingat bukti atau seperti visum et repertum itu nanti juga bisa lemah seperti itu ya Pak Sigit. Betul. Kemudian jika memang seperti itu, apakah ada bukti yang menguatkan selain dari visum et repertum ini, Pak? Ya, jadi
kembali lagi dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, itu kan untuk alat bukti kan ada dalam pasal 184 KUHP tadi ya, ada keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian ada bukti surat, ada petunjuk. Nah, yang terakhir keterangan terdakwa. Nah, 5 alat bukti ini kan sebagai data-data bagi penyidik, bagi kejaksaan, dan bagi pengadilan nanti untuk kemudian memberikan keadilan bagi para pihak seperti itu. Nah, tentunya kan visum tadi kan tidak berdiri sendiri, ada alat bukti yang lain, ada keterangan saksi yang melihat. Nah, mungkin termasuk hasil visum itu bukan itu adalah keterangan rekam medis ya yang ditandatangani oleh dokter sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas surat visum tadi. Nah, itu kan adalah keterangan dari ahli juga. Mungkin nanti ahli juga diperlukan, ahli kesehatan atau dokter di dalam persidangan untuk menyampaikan tentang rekam medis dari korban seperti apa kayak gitu. Dan ada petunjuk juga, Mbak. Nah, mungkin apa ya, ada bukti foto atau ada bukti rekaman video atau mungkin rekaman CCTV. Nah, ini kan juga sebagai penguat juga, Mbak Milani, untuk kemudian membuat terang dugaan tindak pidana ini. Apakah benar terjadi peristiwa KDRT atau tidak, nah seperti itu. Baik Pak Sigit. Kita bahas kasus ini lebih jauh seperti itu, di mana dalam kasus ini Lesti Kejora, dan juga Rizky Bilar ini kan kemudian mencuat adanya disarankan, banyak orang yang menyarankan mengenai perjanjian pranikah. Nah, melihat hal ini Pak Sigit, bagaimana Pak? Ya, oke Pak Milani. Setahu saya perjanjian pranikah ini kan maaf. Ini kan sebenarnya berkait dengan hubungan keperdataan, Mbak Milani. Ya. Berkait dengan harta antara para pihak, antara suami dengan istri seperti itu. Jadi pemilahan harta suami dengan istri itu berkait ketika si suami atau si istri ini menjadi direksi dalam sebuah perusahaan atau PT kayak gitu. Nah, tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan nih nanti PT yang bersangkutan ini bangkrut, kemudian terjadi kepailitan. Nah, tentunya kan agar tidak sampai menjalar ke harta si keluarga atau si istri. Nah, tentunya kan ada pemilahan harta. Nah, itu tertuang dalam perjanjian pranikah seperti itu. Namun memang tidak menutup kemungkinan ada poin-poin lain yang perlu dituangkan dalam perjanjian pranikah itu. Misalkan ya tentang kesepakatan mengenai ya apalah, tergantung para pihak ya, suami dan istri ya. Mungkin selain harta, mungkin tentang ya tadi mungkin kewajiban dan hak masing-masing. Suami apa kewajibannya, haknya apa, sebaliknya si istri kewajibannya apa, kemudian haknya apa, termasuk mungkin tidak boleh melakukan kekerasan baik secara fisik, secara verbal, secara psikologis seperti itu. Nah, itu boleh saja, Mbak. Tapi biasanya perjanjian pranikah itu lebih luas lagi, itu dalam bingkai keperdataan, Mbak, untuk memilahkan harta tadi, antara harta perusahaan gitu kan dengan harta pribadi si suami atau istri, agar tidak campur ketika nanti ada proses kepailitan atau kebangkrutan dalam perusahaan kayak gitu, Mbak. Baik. Kemudian melihat hal ini, menurut Pak Sigit sendiri, apakah dinilai perlu perjanjian pranikah menurut hukum, Pak Sigit? Ya tentunya kita kembalikan kepada masing-masing pihak ya. Kalau sekarang ini kan mungkin zamannya sudah semakin kompleks, Mbak. Semakin kompleks, semakin rigid ya, karena persaingan atau kompetisi baik dalam ekonomi dan sebagainya. Apalagi sekarang setiap orang berkreatif membuat konten-konten video yang itu bisa menghasilkan cuan gitu kan. Nah, tentunya ini kan mungkin sesuatu hal yang secara ekonomi itu kan menguntungkan gitu kan. Nah, tentunya lebih diperluas lagi, akan dibuat sebuah tim, yaitu menjadi bisnis kan. Nah, saya pikir kalau sudah sampai menjadi bisnis atau industri, ini sangat penting. Saya pikir penting, Mbak Milani.
penting dan perlu untuk kemudian dilakukan perjanjian lebih spesifik pemisahan harta kekayaan gitu Mbak, berkait keperdataan tadi itu. Nah tentunya juga mungkin kalau perlu si suami dengan istri tadi menambahkan poin-poin lebih khusus lagi ya gitu kan. Ya, baik. Berarti juga tergantung konsen atau kesepakatan dari kedua belah pihak ini ya Pak Sigit. Betul, karena kan perjanjian ini kan kesepakatan Mbak Milani, Ya. kesepakatan antara para pihak kan dalam hal apa, nah, hak dan kewajiban masing-masing apa yang lebih diatur lagi dalam perjanjian itu lebih spesifik kayak gitu. Ya, baik. Kemudian Pak Sigit, dalam kasus KDRT ini apakah haruskah bercerai atau ada upaya lain yang bisa ditempuh Pak Sigit? Oke, Mbak Milani, menarik. Jadi sekali lagi kembali ke narasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kita tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu karena delik aduan dan memang dari dari penyidik atau lembaga perlindungan perempuan lain pun itu yang lebih utama itu adalah mediasi dulu. Jadi sebelum berlanjut ke pokok perkaranya, karena semangat atau narasi dari Undang-Undang Penghapusan KDRT ini kan adalah semangat untuk melakukan pemulihan sebenarnya kan gitu, Ya. agar tidak terjadi risiko ke depan yang lebih parah lagi. Ya. Tapi tentunya melihat juga posisi korban tadi, jadi kekerasannya itu sejauh mana, apakah kategori ringan, apakah sedang, ataukah itu sudah berat kayak gitu Mbak Milani. Nah apalagi sekarang dalam sistem hukum pidana kita ini kan lagi happening mengenai RJ, restoratif justice. Jadi keadilan yang itu prinsipnya adalah memulihkan, bukan pembalasan gitu kan. Jadi memulihkan para pihak, bagi si pelaku ya biar dia segera tobat, dia segera insyaf, tidak mengulangi lagi. Nah bagi korban juga tentunya ada syarat untuk mediasi ini kan. Nah bagi korban juga merasa terpulihkan lukanya atau mungkin bisa kembali pulih lagi harkat martabatnya seperti itu. Dan apalagi dari aduan tadi kan dalam Undang-Undang KDRT itu, nah tentunya melalui tahapan mediasi dan pendekatan lainnya, ya semoga lah bisa tercapai mediasi kayak gitu. Karena mungkin berbagai faktor indikator ya, apalagi pasangan muda ini kan mungkin sangat rentan sekali kan, tingkat emosionalnya seperti itu, apalagi ya public figure lah kita tahu kan, mungkin banyak sekali godaannya, godaan duniawi lah, baik itu ya harta, wanita, seperti itulah. Itu ada gium umum yang sering kita dengar. Artinya dengan pendekatan-pendekatan itu mudah-mudahan, saya pun berharap public figure kita ini menjadi toladan kan bagi masyarakat kita di Indonesia yang konsumtif untuk melihat dan kepo gitu kan mengenai berita dari public figure-nya. Mudah-mudahan menjadi toladan contoh yang baik lah bagi masyarakat kayak gitu. Baik, kemudian berarti diutamakan mediasi terlebih dahulu atau tadi restoratif justice RJ seperti itu ya Pak? Ya Mbak Milani. Baik, kemudian Pak Sigit melihat hal ini, kemudian jika dari kasus KDRT itu si korban meminta cerai, namun terlapor ini tidak mau, itu bagaimana Pak Sigit? Ya, kalau misalkan memang sudah maksimal mediasi, namun satu pihak tidak mau dimediasi gitu kan, bahkan berlanjut sampai ke gugatan di pengadilan agama. Yang tentunya ini kan sudah kewenangan lembaga lain, Mbak Milani. Dalam hal ini pengadilan agama atau pengadilan negeri sesuai dengan agama masing-masing pihak. Nah, tentunya ini menjadi kewenangan pengadilan untuk memeriksa apakah benar penyebabnya adalah KDRT misalkan gitu. Karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan kita itu kan tidak harus dengan kekerasan, Mbak. Bahkan pertengkaran setiap hari, setiap waktu itu bisa menyebabkan perceraian juga gitu. Artinya itu harus dibuktikan para pihak kan di depan hakim gitu. Nah, jadi ya kembali lagi kepada para pihak tadi, si suami dan istri. Ketika memang tidak tercapai mediasi dan kemudian memilih jalur perceraian melalui pengadilan, nah tentunya ini menjadi kewenangan pengadilan dan para pihak harus bisa membuktikan alasan untuk bercerai gitu.
Baik, berarti jika memang tidak ditemui kata sepakat atau tidak ditemui kata sepakat dalam mediasi, itu berarti bisa mengajukan perceraian. Kemudian Pak Sigit, karena kita sudah di penghujung acara, mungkin Pak Sigit bisa memberikan saran bagi khususnya pasangan-pasangan muda mengenai kasus KDRT ini, bagaimana? Apa saran Bapak agar rumah tangga ini bebas dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga? Silakan Pak Sigit. Ya, terima kasih Mbak Melani. Selamat sore Tribuners, jadi jangan sampai kita apa ya sampai ngantuk udah sore hari. Ya, ini sedikit sharing aja ya. Kebetulan saya juga sudah berumah tangga sekitar hampir ya 12 tahun. Jadi mungkin bisa berbagi pengalaman lah. Ya. Nah, eh, jadi memang apalagi zaman sekarang, zaman digital, zaman semakin banyak godaan kayak gitu kan, karena kita pasti mempunyai gadget yang canggih, kita bisa mengetahui segala bentuk informasi dan berita secara cepat kayak gitu kan. Nah, tentunya secara tips dari saya pribadi, Mbak Melani, kita selaku warga negara Indonesia yang saya yakin pasti mempunyai agama masing-masing. Nah, tentunya dengan panduan agama masing-masing itu kita bisa belajar mengenai konsep perkawinan atau keluarga dalam masing-masing agama kayak gitu. Tentunya juga kita pasti punya teman. Nah, teman itu salah satu tempat untuk kita berbagi cerita, sharing kayak gitu tentang pengalaman bagaimana berumah tangga, bagaimana menyelesaikan pertengkaran kecil atau pertengkaran besar, bagaimana kita bisa saling bekerja sama untuk dalam hal pekerjaan kayak gitu. Nah, tentunya teman yang baik ya, tidak bukan teman yang sembarangan kayak gitu. Nah, jadi nah kita pun kan generasi milenial ini kan sangat mudah mencari informasi yang cepat gitu kan, tentunya informasi yang bagus. Nah, ini juga bisa menjadi guidance lah, petunjuk kita lah untuk kemudian kita bisa apa ya meneladani gitu kan keluarga yang berhasil, yang sakinah mawaddah warahmah mungkin dalam Islam gitu kan, seperti apa resepnya. Nah, dari kita searching googling kan kita bisa meneladani gitu kan, kita bisa mencontoh keluarga yang baik-baik saja, yang rukun seperti itu. Kalau kemudian tadi ada godaan-godaan yang sifatnya duniawi, ya kita kembalikan lagi ke diri pribadi dan agama yang kita anut. Karena sebenarnya sekali lagi Mbak Milani, seorang pasangan suami istri ini kan hanya dua orang itu yang dia mengetahui sebenarnya pasangan kita ini karakternya seperti apa. Dari mengetahui bisa menerima apa adanya, dan kita belajar menerima kelebihan dan kekurangan, ini kan bisa menjadi apa ya salah satu perekat lah gitu kan. Karena tidak ada manusia yang sempurna, pasti punya kelebihan, pasti punya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh artis yang kita ketahui bersama lah gitu. Ya tentunya kita turut prihatin juga Mbak Melani, karena setahu kita kan mungkin kita melihat baik di sosial media maupun di televisi kan, wah tampak mesra, baik-baik saja, harmonis, rukun kayak gitu. Tapi ternyata ya yang namanya manusia mungkin ada kekhilafan atau sesuatu yang di luar kendali, kemudian terjadi dugaan tindak pidana. Jadi bahasa dalam hukum itu masih dugaan gitu ya Mbak Melani. Apalagi sekarang sudah dilaporkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, sesuai dengan tahapan hukum acara pidana, nanti biarkan penyidik ya kemudian akan memeriksa alat bukti yang telah dilaporkan oleh korban, dalam hal ini Mbak Lesti Kejora. Nanti kemudian semoga, karena undang-undang penghapusan KDRT itu kan sifatnya dari aduan Mbak Melani, jadi bisa dilakukan mediasi atau upaya kekeluargaan, musyawarah keluargaan seperti itu. Baik Pak Sigit, tapi begini Pak, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai diskusi ini, sebenarnya apa itu KDRT Pak, dan bagaimana batasannya? Apakah ini hanya dilakukan oleh suami dan istri atau bahkan bisa antara ayah atau ibu dan juga anak, atau bagaimana Pak Sigit? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Melini. Jadi sebelum disahkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23
tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu tentunya kan melalui serangkaian proses yang cukup panjang, Mbak Melani. Ya. Karena harus ada landasan naskah akademik, gitu kan, baik dari tinjauan aspek filosofis, aspek sosiologis, dan antropologis, seperti itu. Jadi melalui serangkaian penelitian, apakah benar di Indonesia ini secara sosiokultural itu sangat rentan atau mungkin kita kental dengan budaya patriarki, artinya dominasi laki-laki ini sebagai penentu untuk sebuah perubahan atau peradaban dalam masyarakat. Kemudian melihat juga data-data di lapangan, di kepolisian, di pengadilan tentang tindak pidana kekerasan yang itu terjadi, gitu kan. Nah, itu juga menjadi landasan. Dan kemudian memang mungkin di Indonesia masih sangat tabu, Mbak ya, berkait domestic violence, gitu kan. Jadi kekerasan yang sifatnya domestik yang hanya terjadi dalam rumah tangga itu kan mungkin sangat tabu sekali. Apalagi mungkin di Indonesia juga mayoritas Muslim, artinya dalam perspektif agama pun mungkin dulu sempat terjadi perdebatan yang cukup pelik juga. Artinya kan, ya suami kan mendidik istri seperti itu, dan itu menjadi kewajiban bagi suami sebagai imam untuk mendidik. Bahkan memang kalau perlu bahkan dengan dipukul. Cuman dipukul ini tujuannya adalah untuk mendidik, bukan untuk kekerasan, bukan untuk menyakiti, gitu kan. Dan dipukul pun itu hanya bagian tubuh tertentu yang tidak berbahaya, gitu kan. Misalkan di kaki, di tangan, dan sekali lagi tujuannya adalah mendidik. Nah, berdasarkan dengan serangkaian-rangkaian seperti itu, proses penelitian yang panjang, bahkan oleh LSM yang concern terhadap permasalahan perempuan, sehingga lahirlah dan disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu sebagai upaya preventif untuk pencegahan seperti itu, sekaligus pelindungan terhadap korban KDRT, Mbak Milani, tidak hanya perempuan atau istri saja, gitu kan, tapi memang narasi dalam undang-undang tersebut memang yang menjadi prioritas adalah perlindungan terhadap perempuan, karena perempuan sangat rentan untuk sebagai korban dalam KDRT. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan, bahkan pernah saya menjumpai di Semarang, saya mendampingi itu malah tersangkanya malah si istrinya, gitu kan, karena istrinya secara fisik lebih gede badannya gitu. Dan kadang juga anak yang sudah dewasa masih tinggal dalam satu keluarga, mungkin ketika minta sesuatu nggak dituruti orang tuanya, kadang si anak yang sudah dewasa ini juga bisa bertindak anarkis juga. Artinya segala subjek hukum yang ada dalam lingkup domestik keluarga itu bisa diatur oleh adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini, Mbak Milani. Baik Pak Sigit. Kemudian Pak, dalam undang-undang atau dalam payung hukum di Indonesia sendiri, yang dikategorikan termasuk dalam KDRT itu bagaimana Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Milani, karena ini Mbak Milani Resti. Iya. Hampir mirip dengan Mbak Milani Lesti. Iya. Ya, saya membaca narasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini sebenarnya adalah memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi concernnya ada kekerasan ya, kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam hal kekerasan fisik, kemudian yang kedua kekerasan psikologis, yang ketiga tentang kekerasan seksual, yang keempat tentang kekerasan ekonomi. Nah, kekerasan fisik ini tentu segala hal yang berkait dengan tindakan perilaku secara fisik gitu kan, yaitu berupa kekerasan kategorinya, bisa melukai, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, itu diatur dalam undang-undang itu. Yang kedua kekerasan psikologis. Nah, psikologis itu berkait batin atau untuk melindungi terhadap ketakutan atau kehilangan rasa percaya diri, bahkan kemampuan untuk bertindak, rasa tidak pede, gitu kan. Nah, ini juga dilindungi. Mungkin kata-kata secara verbal yang itu bisa menghina, melecehkan, nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga kekerasan seksual. Nah, ini berkait dengan pelecehan seksual, kemudian bahkan ketika terjadi pemaksaan atau mungkin kekerasan yang itu bisa merugikan secara seksual. Dan yang keempat adalah kekerasan ekonomi. Artinya ketika suami atau istri membatasi untuk bisa berdaya secara ekonomi, bekerja, itu menghasilkan pendapatan, nah itu pun tidak diperbolehkan.
Jadi ada 4 hal tadi. Ya, baik. Saya tegaskan di sini berarti yang saya tangkap dari pernyataan Pak Sigit ini ada 4 poin. Ya, ini ada kekerasan atau kekerasan fisik, kemudian psikologis, seksual, dan juga ekonomi. Seperti itu ya Pak Sigit. Baik. Tadi menarik berarti tindakan kekerasan secara verbal jika seorang suami kepada istri atau sebaliknya melakukan kekerasan secara verbal itu juga termasuk KDRT berarti ya Pak? Ya, diatur dalam undang-undang itu diatur juga, Mbak. Secara verbal, pelecehan, penghinaan, ataupun ini sekarang bahasa ngetralnya bullying kayak gitu kan, yang mengakibatkan si istri atau suami atau anak itu merasa ketakutan, khawatir, tidak percaya diri gitu kan, nah, atau perundungan lah gitu kan, itu bisa dikenakan KDRT kayak gitu. Kemudian ada batasnya tidak Pak, kekerasan verbal itu bagaimana seperti itu? Ya, memang gini Mbak, mungkin secara lebih detail mungkin tidak ada batasan ya tentang verbal ya, karena kebanyakan memang kultur di Indonesia ini kan mungkin masih sangat tabu, sangat malu sekali. Artinya seperti fenomena gunung es itu yang dilaporkan ke kepolisian itu sangat sedikit sekali, dan kebanyakan itu adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan fisik, gitu, Mbak Melani. Secara fisik yang itu pun mungkin sudah keterlaluan gitu kan, mungkin sampai menyebabkan si korban ini harus dirawat di rumah sakit, ya, gitu, bisa beraktivitas, nah itu yang kebanyakan dilaporkan ke kepolisian. Nah sementara sebenarnya mungkin tadi karena fenomena gunung es itu yang terjadi itu mungkin juga lebih banyak. Namun sekali lagi karena mungkin masih secara edukasi mungkin masih belum paham ya karena ada undang-undang ini, atau mungkin tadi merasa malu atau merasa takut bahkan, sehingga tidak berani melaporkan kepada pihak yang berwajib gitu. Ya. Baik, baik Pak Sigit. Tadi berarti KDRT ini diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 ya Pak? Ya. Kemudian ini ancamannya berapa tahun dan bagaimana Pak? Ya, baik. Dalam bab 3 itu diatur mengenai dalam pasal 44 sampai dengan 53, Mbak Milani. Ya. Itu kalau dalam pasal 44 itu kekerasan fisik yang sifatnya itu ya sampai menyebabkan bekas luka seperti itu. Nah, itu ancamannya dari 5 tahun gitu kan, penjara seperti itu. Nah, dalam pasal selanjutnya dalam pasal 53 kalau salah, nanti bisa searching, itu kekerasan fisik yang sampai menyebabkan luka berat yang harus dirawat di rumah sakit atau bahkan sampai cacat, itu hukumannya sampai 10 tahun penjara, Mbak Gani. Baik. Berarti ancamannya bisa 10 tahun, maksimal 10 tahun atau 15 tahun, Pak Sigit? Maksimal 10 tahun itu, yang sampai dengan kekerasan yang sakit berat tadi. Baik. Kemudian jika ringan, ini tadi ancamannya 5 tahun seperti itu ya, Pak? Ya. Kemudian jika penganiayaan itu, KDRT itu, kemudian menimbulkan tidak hanya luka berat, bahkan merenggang nyawa atau kematian, itu nanti ancamannya sama kah atau bagaimana Pak Sigit? Iya, ancamannya sama Mbak, sampai dengan 10 tahun tadi. Baik. Baik, Pak. Kemudian Pak Sigit, kita berlanjut ke diskusi ini. Kemudian bagaimana cara melaporkan jika terjadi KDRT ini, Pak? Ya, gini Mbak. Jadi saya kembali ya yang sampai meninggal tadi. Jadi sebenarnya pasal yang bisa diberlakukan kepada si tersangka ini kalau sampai meninggal itu kan sudah kebangetan ya. Artinya mungkin penyidik pun tidak hanya menerapkan undang-undang KDRT saja, tapi bisa juga menerapkan dengan pasal berlapis, dengan KUHP, dengan ancaman pembunuhan seperti itu. Karena sekali lagi undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini kan sifatnya sebenarnya adalah delik aduan. Dan semangatnya adalah semangat untuk pencegahan gitu Mbak, pencegahan dan pemulihan seperti itu. Namun kalau sudah sampai hasil visum itu lukanya sampai luka berat, bahkan sampai cacat atau meninggal dunia bahkan, tentunya
tentunya penyidikan tidak hanya menerapkan dengan undang-undang KDRT, tapi juga bisa dengan undang KUHP, dengan pasal 338 atau pembunuhan seperti itu. Atau pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang sampai dengan menyebabkan kematian seperti itu. Untuk korban yang akan melaporkan tentang terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, itu pemerintah kota atau kabupaten itu sudah membentuk, Mbak, di masing-masing kota kabupaten, itu yaitu OPTD di bidang perlindungan perempuan dan anak, PPA, seperti itu. Ya. Jadi, kalau kemudian akses kepada kepolisian mungkin masih kurang ya, gitu kan, itu bisa melapor kepada tadi pemerintah kota atau kabupaten. Namun apabila langsung PD atau percaya diri, tidak takut, langsung bisa lapor kepada kepolisian, yaitu di bidang PPA atau perlindungan perempuan dan anak, untuk kemudian bisa dilakukan. Nanti PPA ini bekerjasama dengan tadi dengan Pemkab tadi, kemudian dengan bidang Komnas Perempuan dan Anak, selanjutnya itu bisa memberikan pendampingan, gitu kan, untuk kemudian bisa menceritakan hal yang detail dengan berkait tindak pidana tadi, dan kemudian penyidik akan bekerja sesuai dengan tahapan penyidikan untuk memanggil para saksi atau alat bukti yang lain. Baik, jika memang bisa dilaporkan tadi di PPA, kemudian bisa langsung dilaporkan ke polisian, bukti apa yang harus kita bawa, Pak, jika kita melaporkan? Baik, jadi untuk proses penyidikan oleh kepolisian itu tetap sesuai dengan mekanisme dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Mbak, KUHP. Nah, dalam pasal 184 KUHP ini kan ada 5 alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian bukti surat, kemudian ada petunjuk, dan yang 5 adalah keterangan terdakwa. Artinya, karena masih di tingkat penyidikan, itu penyidik setidaknya akan mencari 2 alat bukti, gitu, Mbak. Nah, biasanya mungkin karena ini berkait dengan kekerasan fisik, mungkin ya yang kebanyakan di lapangan, itu kepolisian akan memeriksa saksi-saksi dulu yang melihat kejadian atau mendengar, atau dari korban sendiri akan ditanya mengenai apa saja runutannya, kronologinya. Kemudian saksi yang melihat, misalkan dalam konteks Mbak Lesti tadi kan ada asisten rumah tangganya, atau mungkin ada staf karyawannya yang bekerja di bidang entertainnya tadi. Nah, kemudian mungkin nanti hasil ada visum juga ya, karena bagi kekerasan kan kepolisian biasanya memerlukan keterangan dari dokter untuk kemudian bisa melihat rekam medisnya, gitu kan, untuk tertuang dalam visum tadi, visum et repertum. Nah, ini akan bisa sebagai pegangan bagi penyidik. Nah, kekerasannya ini akan sejauh mana, gitu kan, apakah kategorinya ringan, apakah sedang, apakah berat, gitu. Nah, itu bisa dilihat dari hasil visum et repertum tadi dari dokter yang bersangkutan, Mbak. Baik, Pak Sigit. Kemudian Pak Sigit, ini kan mengenai KDRT ini kan termasuk delik aduan ya, Pak? Ya. Apakah kemudian ini boleh dilaporkan bukan pada si korban? Maksudnya si korban tidak melaporkan, melainkan ada orang lain, anggotanya, anggota keluarganya, atau bahkan tetangganya yang menyaksikan. Apakah ini diperbolehkan atau bagaimana, Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Lesti. Mbak Resti. Jadi gini, memang sebenarnya prinsip dalam hukum acara pidana kita itu kan siapapun yang melihat, yang mendengar sebuah peristiwa pidana, itu kan bisa melaporkan kepada kepolisian, Mbak Milani Resti. Namun, itu untuk delik umum ya, untuk delik umum. Misalkan peristiwa penjambretan, pencurian, atau pembunuhan, atau penganiayaan, gitu ya. Sifatnya lebih ke kriminal atau kejahatan, ya gitu. Nah, namun untuk tindak pidana yang sifatnya itu delik aduan, delik aduan ini kan sifatnya lebih ke subjektif kayak gitu kan, subjektif. Kemudian ancaman hukumannya itu mungkin sebenarnya di bawah 1 tahun, atau mungkin itu sifatnya yang domestik tadi, itu kan delik aduan. Nah, kebetulan Undang-Undang 23 tahun 2004 ini tentang penghapusan KDRT itu kan masuk dalam kategori delik aduan relatif, Mbak Milani. Artinya yang berhak melaporkan tentang peristiwa dugaan tindak pidana KDRT itu adalah si korban langsung, Mbak.
si korban langsung, atau misalkan si korban ini mungkin sedang dalam perawatan dokter, itu bisa mau buat surat kuasa untuk diwakilkan kepada kuasa untuk melaporkan dugaan tindak pidana KDRT tadi, seperti itu. Jadi harus si korban yang bersangkutan secara langsung, Mbak Melani. Sama seperti tindak pidana penistaan, maksudnya tentang fitnah, tentang pencemaran nama baik, kayak gitu. Sifatnya yang itu subjektif, menyerang pribadi seseorang. Nah, karena undang-undang KDRT ini kan sifatnya tadi, karena itu peristiwa yang terjadi dalam lingkup keluarga atau domestik ya, gitu kan. Ya, pemerintah sepakat itu menerapkan sebagai dari aduan relatif, kayak gitu. Baik, berarti harus dari orang yang terlibat langsung, seperti itu ya Pak Sigit? Si korban langsung. Ya. Baik. Kita kembali ke bukti yang harus dibawa tadi. Kita ke kasus Lesti Kejora ini, Pak. Di mana setelah membuat laporan, Lesti Kejora kemudian segera menjalani visum. Apakah tindakan yang dilakukan ini sudah benar? Bagaimana urut-urutannya ini, Pak? Apakah visum itu kita bawa terlebih dahulu, sembari kita melaporkan, ataukah kita laporkan terlebih dahulu, kemudian baru divisum, atau bagaimana? Silakan Pak Sigit. Ya, terima kasih Mbak Melani. Jadi mekanismenya adalah seorang korban itu bisa langsung melaporkan tentang dugaan tindak pidana KDRT kepada kepolisian selaku lembaga penyidikan, Mbak Melani. Nah, di sana tentunya kan setelah diperiksa awal oleh si penyidik, nah kemudian penyidik akan membuat surat pengantar kepada pihak dokter atau rumah sakit atau klinik. Nah, dari surat pengantar tadi itu berisi semacam permintaan atau permohonan untuk kemudian si rumah sakit yang bersangkutan itu melakukan visum atau rekam medis terhadap korban tadi. Jadi karena dokter atau rumah sakit ini tidak boleh sembarangan membuat visum tadi Mbak Milani. Karena dikatakan bisa disalahgunakan atau ini untuk apa nggak jelas. Jadi harus dengan adanya surat pengantar dari kepolisian. Sehingga rumah sakit yang bersangkutan atau dokter atau klinik itu yang menjadi rujukan tadi yang terdekat itu bisa membuat visum. Ada visum tadi kemudian ditandatangani oleh dokter yang sebagai pejabat yang bersangkutan. Nah, kemudian hasil surat visum et repertum tadi itu bisa dibawa kembali kepada penyidik untuk dijadikan alat bukti di sana. Nah, berikutnya penyidik akan memeriksa dan memanggil para pihak di sana, saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian seperti itu. Bahkan ketika mungkin di rumah ada CCTV atau mungkin ada perangkat lain yang bisa menjadi acuan atau petunjuk dengan dugaan tindak pidana tadi juga bisa disita untuk kemudian diperiksa dalam penyidikan. Baik Pak Sigit, di sini saya dapat poinnya bahwasanya ini ketika kita melaporkan, kita langsung laporkan, kemudian ada surat pengantar dari kepolisian, kemudian dilakukan visum, baru dilakukan visum seperti itu ya Pak Sigit? Ya, betul. Kemudian dilanjutkan mengenai proses penyidikannya. Kemudian Pak Sigit, sebenarnya apa sih Pak hak-hak seseorang yang menjadi korban KDRT ini menurut undang-undang? Ya, dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu dalam pasal 10, Mbak Milani, itu diatur mengenai hak-hak korban ya dalam KDRT. Yang pertama adalah mendapatkan pelindungan baik dari pihak keluarga, dari kepolisian, dari kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau mungkin pihak yang lain yang berdasarkan dari perintah undang-undang tadi bisa melakukan pelindungan terhadap korban. Yang kedua adalah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis korban tadi. Nah, mungkin kan melihat kadar atau tingkat kekerasan fisiknya itu kan berakibat luka seperti apa, Mbak? Apakah ringan, apakah sedang? Nah, itu kan rumah sakit harus kooperatif juga memberikan pelayanan medis itu kan. Bahkan kalau mungkin dalam keadaan yang shock berat, itu kan perlu ada trauma healing kayak itu kan bagi korban untuk memulihkan psikologinya tadi itu kan. Yang ketiga adalah nah ini karena sifatnya domestik tadi itu bahkan korban pun harus mendapatkan pelindungan kerahasiaan kayak itu. Artinya
ini juga penting sekali karena kita nggak tahu kekerasan yang diderita korban ini kekerasan dalam bidang apa kayak gitu. Mungkin si korban juga malu juga atau mungkin apa ya tidak percaya diri. Nah ini juga berhak mendapatkan kerahasiaan data atau korban tadi yaitu. Kalau berkait public figure mungkin kan ya selama ini kita masih belum melihat secara detail kan, mungkin hanya apa ya sepintas permukaan gitu kan. Bahkan mungkin saat ini kan nanti penyidik akan memeriksa yang teradu, pihak teradu gitu kan. Nah, artinya mungkin secara detailnya nanti kita tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya gitu kan. Apakah memang terjadi, kalau yang kita ketahui kan ada mencekik, ada membanting, nah apakah sampai seperti itu? Nah kita kan masih menduga-duga. Dan yang keempat, nah ini korban juga bisa mendapatkan pelindungan atau pendampingan tadi dari Komnas Perempuan misalkan, atau lembaga sosial lain dari pemerintah, atau bahkan dari pekerja sosial dan bantuan hukum dari LBH di setiap tingkat proses pemeriksaan gitu kan. Dan yang kelima itu adalah mendapatkan pelayanan bimbingan rohani atau keagamaan, Mbak, sesuai dengan agama dari korban tadi. Baik, baik Pak Sigit. Ini kan dalam kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar ini kan korbannya diduga adalah Lesti atau dia adalah seorang perempuan seperti itu. Kemudian jika kita bicara dalam kasus ini atau kasus yang lain di mana ada korban KDRT ini adalah seorang laki-laki, apakah haknya sama dan apakah penanganannya sama, Pak Sigit? Ya, siapapun yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana KDRT, itu posisinya sebagai korban, Mbak. Sebagai korban, dan dia juga sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, sesuai dengan prinsip equality before the law, gitu kan. Jadi semua orang, semua pihak, semua warga negara Indonesia itu adalah kedudukannya sama di depan hukum, kayak gitu, Mbak. Tidak memandang status ekonominya atau relasi gendernya apa, atau dia public figure atau enggak, itu tetap sama di depan hukum, Mbak Melani. Baik, kembali lagi semua di mata hukum itu sama seperti itu. Sama. Kemudian Pak Sigit, sebenarnya apakah bisa atau boleh melaporkan tindak KDRT ini lebih dari 1 hari? Atau apakah ada daluarsanya ketika kita melaporkan kasus KDRT itu, Pak Sigit? Ya, sebenarnya Mbak, secara umum dalam KUHP kita ini kan masa daluarsa sebuah tindak pidana itu kan 12 tahun. 12 tahun. Cuman berkait dengan tindak pidana dari aduan itu kan memang apa ya, relatif Mbak, tentatif itu kan. Karena apa ya, semakin terlambat atau semakin lama si korban ini melaporkan atau mengadukan, artinya kan secara visum pun mungkin akan lemah gitu Mbak Melani. Nah, sehingga kekuatan buktinya juga lemah gitu. Nah ini kan bisa menjadi apa ya, petunjuk bagi korban gitu kan, untuk ketika dia merasa diposisikan sebagai korban KDRT, apakah segera mungkin atau secepat mungkin dia harus melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti itu. Karena tadi mungkin apa ya, berkait dengan luka fisiknya, atau mungkin darurat emergensi, dia memerlukan pendampingan baik secara pendampingan hukum, pendampingan secara medis, pendampingan secara psikologis. Nah ini kan sifatnya emergensi juga, Mbak Melani. Baik, berarti bisa ditegaskan untuk melaporkan kasus KDRT ini dilakukan sesegera mungkin ya Pak Sigit? Ya. Karena mengingat bukti atau seperti visum et repertum itu nanti juga bisa lemah seperti itu ya Pak Sigit? Betul. Kemudian jika memang seperti itu, apakah ada bukti yang menguatkan selain dari visum et repertum ini, Pak? Ya, jadi kembali lagi dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, itu kan untuk alat bukti kan ada dalam pasal 184 KUHP tadi ya, ada keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian ada bukti surat, ada petunjuk, nah yang terakhir keterangan terdakwa. Nah 5 alat bukti ini kan sebagai data-data bagi penyidik, bagi kejaksaan, dan bagi pengadilan nanti untuk kemudian memberikan keadilan bagi para pihak seperti itu. Nah,
tentunya kan visum tadi kan tidak berdiri sendiri, ada alat bukti yang lain, ada keterangan saksi yang melihat. Nah, mungkin termasuk hasil visum itu bukan itu adalah keterangan rekam medis ya yang ditandatangani oleh dokter sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas surat visum tadi. Nah, itu kan adalah keterangan dari ahli juga. Mungkin nanti ahli juga diperlukan, ahli kesehatan atau dokter di dalam persidangan untuk menyampaikan tentang rekam medis dari korban ini seperti apa kayak gitu. Dan ada petunjuk juga, Mbak. Nah, mungkin apa ya, ada bukti foto atau ada bukti rekaman video atau mungkin rekaman CCTV. Nah, ini kan juga sebagai penguat juga, Mbak Milani, untuk kemudian membuat terang dugaan tindak pidana ini. Apakah benar terjadi peristiwa KDRT atau tidak, nah seperti itu. Baik Pak Sigit. Kita bahas kasus ini lebih jauh seperti itu, di mana dalam kasus ini Lesti Kejora, dan juga Rizky Bilar ini kan kemudian mencuat adanya disarankan, banyak orang yang menyarankan mengenai perjanjian pranikah. Nah, melihat hal ini Pak Sigit, bagaimana Pak? Ya, oke, Pak Milani. Setahu saya perjanjian pranikah ini kan maaf. Ini kan sebenarnya berkait dengan hubungan keperdataan, Mbak Milani. Ya. Berkait dengan harta antara para pihak, antara suami dengan istri seperti itu. Jadi pemilahan harta suami dengan istri itu berkait ketika si suami atau si istri ini menjadi direksi dalam sebuah perusahaan atau PT kayak gitu. Nah, tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan nih nanti PT yang bersangkutan ini bangkrut, kemudian terjadi kepailitan. Nah, tentunya kan agar tidak sampai menjalar ke harta si keluarga atau si istri. Nah, tentunya kan ada pemilahan harta. Itu tertuang dalam perjanjian pranikah seperti itu. Namun memang tidak menutup kemungkinan ada poin-poin lain yang perlu dituangkan dalam perjanjian pranikah itu. Misalkan ya tentang kesepakatan mengenai ya apalah, tergantung para pihak ya, suami dan istri ya. Mungkin selain harta, mungkin tentang ya tadi mungkin kewajiban dan hak masing-masing. Suami apa kewajibannya, haknya apa, sebaliknya si istri kewajibannya apa, kemudian haknya apa, termasuk mungkin tidak boleh melakukan kekerasan baik secara fisik, secara verbal, secara psikologis seperti itu. Nah, itu boleh saja, Mbak. Tapi biasanya perjanjian pranikah itu lebih luas lagi, itu dalam bingkai keperdataan, Mbak, untuk memilahkan harta tadi, antara harta perusahaan gitu kan dengan harta pribadi si suami atau istri, agar tidak campur ketika nanti ada proses kepailitan atau kebangkrutan dalam perusahaan kayak gitu, Mbak. Baik. Kemudian melihat hal ini, menurut Pak Sigit sendiri, apakah dinilai perlu perjanjian pranikah menurut hukum, Pak Sigit? Ya, tentunya kita kembalikan kepada masing-masing pihak ya. Kalau sekarang ini kan mungkin zamannya sudah semakin kompleks, Mbak. Semakin kompleks, semakin rigid ya, karena persaingan atau kompetisi baik dalam ekonomi dan sebagainya. Apalagi sekarang setiap orang berkreatif membuat konten-konten video yang itu bisa menghasilkan cuan gitu kan. Nah, tentunya ini kan mungkin sesuatu hal yang secara ekonomi itu kan menguntungkan gitu kan. Nah, tentunya lebih diperluas lagi, akan dibuat sebuah tim, dan itu menjadi bisnis kan. Nah, saya pikir kalau sudah sampai menjadi bisnis atau industri, ini sangat penting. Saya pikir penting, Mbak Milani. Penting dan perlu untuk kemudian dilakukan perjanjian lebih spesifik pemisahan harta kekayaan gitu, Mbak, berkait keperdataan tadi itu. Nah, tentunya juga mungkin kalau perlu si suami dengan istri tadi menambahkan poin-poin lebih khusus lagi ya, gitu kan? Ya, baik. Berarti juga tergantung konsen atau kesepakatan dari kedua belah pihak ini ya, Pak Sigit? Betul, karena kan perjanjian ini kan kesepakatan, Mbak Milani. Kesepakatan antara para pihak kan, dalam hal apa?
Nah, hak dan kewajiban masing-masing apa yang lebih diatur lagi dalam perjanjian itu lebih spesifik kayak gitu. Ya, baik. Kemudian Pak Sigit, dalam kasus KDRT ini apakah haruskah bercerai atau ada upaya lain yang bisa ditempuh, Pak Sigit? Oke, menarik. Jadi sekali lagi kembali ke narasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kita tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu karena delik aduan, dan memang dari dari penyidik atau lembaga perlindungan perempuan lain pun itu yang lebih utama itu adalah mediasi dulu. Jadi sebelum berlanjut ke pokok perkaranya, karena semangat atau narasi dari Undang-Undang penghapusan KDRT ini kan adalah semangat untuk melakukan pemulihan sebenarnya kan gitu, agar tidak terjadi risiko ke depan yang lebih parah lagi. Tapi tentunya melihat juga posisi korban tadi, jadi kekerasannya itu sejauh mana, apakah kategori ringan, apakah sedang, ataukah itu sudah berat kayak gitu, Mbak Bilani. Nah, apalagi sekarang dalam sistem hukum pidana kita ini kan lagi happening mengenai RJ, restoratif justice. Jadi keadilan yang itu prinsipnya adalah memulihkan, bukan pembalasan gitu kan. Jadi memulihkan para pihak, bagi si pelaku ya biar dia segera tobat, biar segera insyaf, tidak mengulangi lagi. Nah, bagi korban juga tentunya ada syarat untuk mediasi ini kan. Nah, bagi korban juga merasa terpulihkan lukanya, atau mungkin bisa kembali pulih lagi harkat martabatnya seperti itu. Dan apalagi dari aduan tadi kan dalam Undang-Undang KDRT itu, nah tentunya melalui tahapan mediasi dan pendekatan lainnya, ya semoga lah bisa tercapai mediasi kayak gitu. Karena mungkin berbagai faktor indikator ya, apalagi pasangan muda ini kan mungkin sangat rentan sekali kan, tingkat emosionalnya seperti itu, apalagi ya public figure lah, kita tahu kan, mungkin banyak sekali godaannya, godaan duniawi lah, baik itu ya harta, wanita, seperti itulah. Itu ada gium umum yang sering kita dengar. Artinya dengan pendekatan-pendekatan itu, mudah-mudahan, saya pun berharap public figure kita ini menjadi toladan kan bagi masyarakat kita di Indonesia yang konsumtif untuk melihat dan kepo gitu kan mengenai berita dari public figure-nya. Mudah-mudahan menjadi toladan contoh yang baik lah bagi masyarakat kayak gitu. Baik, kemudian berarti diutamakan mediasi terlebih dahulu atau tadi restoratif justice RJ seperti itu ya Pak? Ya, Mbak Melani. Baik, kemudian Pak Sigit melihat hal ini, kemudian jika dari kasus KDRT itu si korban meminta cerai, namun terlapor ini tidak mau, itu bagaimana Pak Sigit? Ya, kalau misalkan memang sudah maksimal mediasi, namun satu pihak tidak mau dimediasi gitu kan, bahkan berlanjut sampai ke gugatan di pengadilan agama. Nah, tentunya ini kan sudah kewenangan lembaga lain, Mbak Milani, dalam hal ini pengadilan agama atau pengadilan negeri sesuai dengan agama masing-masing pihak. Nah, tentunya ini menjadi kewenangan pengadilan untuk memeriksa apakah benar penyebabnya adalah KDRT misalkan gitu. Karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan kita itu kan tidak harus dengan kekerasan, Mbak. Bahkan pertengkaran setiap hari, setiap waktu itu bisa menyebabkan perceraian juga gitu. Artinya itu harus dibuktikan para pihak kan di depan hakim gitu. Nah, jadi ya kembali lagi kepada para pihak tadi, si suami dan istri. Ketika memang tidak tercapai mediasi dan kemudian memilih jalur perceraian melalui pengadilan, nah tentunya ini menjadi kewenangan pengadilan dan para pihak harus bisa membuktikan alasan untuk bercerai gitu. Baik, berarti jika memang tidak ditemui kata sepakat atau tidak ditemui kata sepakat dalam mediasi, itu berarti bisa mengajukan perceraian. Kemudian Pak Sigit, karena kita sudah di penghujung acara, mungkin Pak Sigit bisa memberikan saran bagi khususnya pasangan-pasangan muda mengenai kasus KDRT ini, bagaimana? Apa saran Bapak agar rumah tangga ini bebas dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga? Silakan Pak Sigit. Ya, terima kasih Mbak Melani. Selamat
sore Tribuners, jadi jangan sampai kita apa ya sampai ngantuk udah sore hari. Ya, ini sedikit sharing aja. Kebetulan saya juga sudah berumah tangga sekitar hampir ya 12 tahun. Jadi mungkin bisa berbagi pengalaman lah. Ya. Nah, eh, jadi memang apalagi zaman sekarang, zaman digital, zaman semakin banyak godaan kayak gitu kan, karena kita pasti mempunyai gadget yang canggih, kita bisa mengetahui segala bentuk informasi dan berita secara cepat kayak gitu kan. Nah, tentunya secara tips dari saya pribadi, Mbak Melani, kita selaku warga negara Indonesia yang saya yakin pasti mempunyai agama masing-masing. Nah, tentunya dengan panduan agama masing-masing itu kita bisa belajar mengenai konsep perkawinan atau keluarga dalam masing-masing agama kayak gitu. Tentunya juga kita pasti punya teman. Nah, teman itu salah satu tempat untuk kita berbagi cerita, sharing kayak gitu tentang pengalaman bagaimana berumah tangga, bagaimana menyelesaikan pertengkaran kecil atau pertengkaran besar, bagaimana kita bisa saling bekerja sama untuk dalam hal pekerjaan kayak gitu. Nah, tentunya teman yang baik ya, tidak bukan teman yang sembarangan kayak gitu. Nah, jadi nah kita pun kan generasi milenial ini kan sangat mudah mencari informasi yang cepat gitu kan, punya informasi yang bagus. Nah, ini juga bisa menjadi guidance lah, petunjuk kita lah untuk kemudian kita bisa apa ya meneladani gitu kan keluarga yang berhasil, yang sakinah mawaddah warahmah mungkin dalam Islam gitu kan, seperti apa resepnya. Nah, dari kita searching googling kan kita bisa meneladani gitu kan, kita bisa mencontoh keluarga yang baik-baik saja, yang rukun seperti itu. Kalau kemudian tadi ada godaan-godaan yang sifatnya duniawi, ya kita kembalikan lagi ke diri pribadi dan agama yang kita anut. Karena sebenarnya sekali lagi Mbak Milani, seorang pasangan suami istri ini kan hanya dua orang itu yang dia mengetahui sebenarnya pasangan kita ini karakternya seperti apa. Dari mengetahui, bisa menerima apa adanya, dan kita belajar menerima kelebihan dan kekurangan, ini kan bisa menjadi apa ya salah satu perekat lah gitu kan. Karena tidak ada manusia yang sempurna, pasti punya kelebihan, pasti punya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh artis yang kita ketahui bersama lah gitu. Ya tentunya kita turut prihatin juga Mbak Melani, karena setahu kita kan mungkin kita melihat baik di sosial media maupun di televisi kan wah tanpa mesra, baik-baik saja, harmonis, rukun kayak gitu. Tapi ternyata ya yang namanya manusia mungkin ada kekhilafan atau sesuatu yang di luar kendali, kemudian terjadi dugaan tindak pidana. Jadi bahasa dalam hukum itu masih dugaan gitu ya Mbak Melani. Apalagi sekarang sudah dilaporkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, sesuai dengan tahapan hukum acara pidana, nanti biarkan penyidik ya kemudian akan memeriksa alat bukti yang telah dilaporkan oleh korban, dalam hal ini Mbak Lesti Kejora. Nanti kemudian semoga karena undang-undang penghapusan KDRT itu kan sifatnya delik aduan Mbak Melani, jadi bisa dilakukan mediasi atau upaya kekeluargaan, musyawarah keluargaan seperti itu. Baik Pak Sigit, tapi begini Pak, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai diskusi ini, sebenarnya apa itu KDRT Pak dan bagaimana batasannya? Apakah ini hanya dilakukan oleh suami dan istri atau bahkan bisa antara ayah atau ibu dan juga anak atau bagaimana Pak Sigit? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Melly. Jadi sebelum disahkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu tentunya kan melalui serangkaian proses yang cukup panjang, Mbak Melani. Karena harus ada landasan naskah akademik, gitu kan, baik dari tinjauan aspek filosofis, aspek sosiologis, dan antropologis, seperti itu. Jadi melalui serangkaian penelitian, apakah benar di Indonesia ini secara sosiokultural itu sangat rentan atau mungkin kita kental dengan budaya patriarki, artinya
dominasi laki-laki ini sebagai penentu untuk sebuah perubahan atau peradaban dalam masyarakat. Kemudian melihat juga data-data di lapangan, di kepolisian, di pengadilan tentang tindak pidana kekerasan yang itu terjadi, gitu kan. Nah, itu juga menjadi landasan. Dan kemudian memang mungkin di Indonesia masih sangat tabu, Mbak ya, berkait domestic violence, gitu kan. Jadi kekerasan yang sifatnya domestik yang hanya terjadi dalam rumah tangga itu kan mungkin sangat tabu sekali. Apalagi mungkin di Indonesia juga mayoritas Muslim, artinya dalam perspektif agama pun mungkin dulu sempat terjadi perdebatan yang cukup pelik juga. Artinya kan, ya suami kan mendidik istri seperti itu, dan itu menjadi kewajiban bagi suami sebagai imam untuk mendidik. Bahkan memang kalau perlu bahkan dengan dipukul. Cuman dipukul ini tujuannya adalah untuk mendidik, bukan untuk kekerasan, bukan untuk menyakiti, gitu kan. Dan dipukul pun itu hanya bagian tubuh tertentu yang tidak berbahaya, gitu kan. Misalkan di kaki, di tangan, dan sekali lagi tujuannya adalah mendidik. Nah, berdasarkan dengan serangkaian-rangkaian seperti itu, proses penelitian yang panjang, bahkan oleh LSM yang concern terhadap permasalahan perempuan, sehingga lahirlah dan disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu sebagai upaya preventif untuk pencegahan seperti itu, sekaligus pelindungan terhadap korban KDRT, Mbak Milani, tidak hanya perempuan atau istri saja, gitu kan, tapi memang narasi dalam undang-undang tersebut memang yang menjadi prioritas adalah perlindungan terhadap perempuan, karena perempuan sangat rentan untuk sebagai korban dalam KDRT. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan, bahkan pernah saya menjumpai di Semarang, saya mendampingi itu malah tersangkanya malah si istrinya, gitu kan, karena istrinya secara fisik lebih gede badannya gitu. Dan kadang juga anak yang sudah dewasa masih tinggal dalam satu keluarga, mungkin ketika minta sesuatu nggak dituruti orang tuanya, kadang si anak yang sudah dewasa ini juga bisa bertindak anarkis juga. Artinya segala subjek hukum yang ada dalam lingkup domestik keluarga itu bisa diatur oleh adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini, Mbak Milani. Baik Pak Sigit. Kemudian Pak, dalam undang-undang atau dalam payung hukum di Indonesia sendiri, yang dikategorikan termasuk dalam KDRT itu bagaimana Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Milani. Karena ini Mbak Milani Resti. Iya. Hampir mirip dengan Mbak Milani Lesti. Iya. Ya, saya membaca narasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini sebenarnya adalah memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi concernnya ada kekerasan ya, kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam hal kekerasan fisik, kemudian yang kedua kekerasan psikologis, yang ketiga tentang kekerasan seksual, yang keempat tentang kekerasan ekonomi. Nah, kekerasan fisik ini tentu segala hal yang berkait dengan tindakan perilaku secara fisik gitu kan, yaitu berupa kekerasan kategorinya, bisa melukai, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, itu diatur dalam undang-undang itu. Yang kedua kekerasan psikologis. Nah, psikologis itu berkait batin atau untuk melindungi dari ketakutan atau kehilangan rasa percaya diri, bahkan kemampuan untuk bertindak, rasa tidak pede gitu kan. Nah, ini juga dilindungi. Mungkin kata-kata secara verbal yang itu bisa menghina, melecehkan, nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga kekerasan seksual. Nah, ini berkait dengan pelecehan seksual, kemudian bahkan ketika terjadi pemaksaan atau mungkin kekerasan yang itu bisa merugikan secara seksual. Dan yang keempat adalah kekerasan ekonomi. Artinya ketika suami atau istri membatasi untuk bisa berdaya secara ekonomi, bekerja, itu menghasilkan pendapatan, nah itu pun tidak diperbolehkan. Jadi ada 4 hal tadi. Ya, baik. Saya tegaskan di sini berarti yang saya tangkap dari pernyataan Pak Sigit ini ada 4 poin. Ya, ini ada kekerasan atau kekerasan fisik, kemudian psikologis, seksual, dan juga ekonomi, seperti itu ya Pak Sigit. Baik. Tadi menarik, berarti tindakan kekerasan secara verbal jika seorang suami kepada istri atau sebaliknya melakukan kekerasan secara verbal itu juga termasuk KDRT berarti ya Pak? Ya,
diatur dalam undang-undang itu diatur juga, Mbak. Secara Ya. verbal, pelecehan, penghinaan, atau mungkin sekarang bahasa ngetrenya bullying kayak gitu kan, Ya. yang mengakibatkan si istri atau suami atau anak itu merasa ketakutan, khawatir, tidak percaya diri gitu kan. Nah, atau Ya. perundungan lah gitu kan, itu bisa dikenakan KDRT kayak gitu. Kemudian ada batasnya tidak Pak, kekerasan verbal itu bagaimana seperti itu? Ya, memang gini Mbak, mungkin secara lebih detail mungkin tidak ada batasan ya tentang verbal ya, karena kebanyakan memang kultur di Indonesia ini kan mungkin masih sangat tabu, sangat malu sekali. Artinya seperti fenomena gunung es itu yang dilaporkan ke kepolisian itu sangat sedikit sekali, dan kebanyakan itu adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan fisik, gitu, Mbak Melani. Secara fisik, yang itu pun mungkin sudah keterlaluan gitu kan, mungkin sampai menyebabkan si korban ini harus dirawat di rumah sakit, kayak gitu, bisa beraktivitas, nah itu yang kebanyakan dilaporkan ke kepolisian. Nah sementara sebenarnya mungkin tadi karena fenomena gunung es itu yang terjadi itu mungkin juga lebih banyak. Namun sekali lagi karena mungkin masih secara edukasi mungkin masih belum paham ya karena ada undang-undang ini, atau mungkin tadi merasa malu atau merasa takut bahkan, nah, sehingga tidak berani melaporkan kepada pihak yang berwajib gitu. Ya. Baik, baik Pak Sigit. Tadi berarti KDRT ini diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 ya Pak? Ya, Kemudian ini ancamannya berapa tahun dan bagaimana Pak? ya baik. Dalam bab 3 itu diatur mengenai dalam pasal 44 sampai dengan 53, Mbak Milani. Ya. Itu kalau dalam pasal 44 itu kekerasan fisik yang sifatnya itu ya sampai menyebabkan bekas luka seperti itu. Nah, itu ancamannya dari 5 tahun gitu kan, penjara seperti itu. Nah, dalam pasal apa ya? Selanjutnya dalam pasal 53 kalau salah, nanti bisa searching, itu kekerasan fisik yang sampai menyebabkan luka berat yang harus dirawat di rumah sakit atau bahkan sampai cacat, itu hukumannya sampai 10 tahun penjara, Mbak Gani. Baik. Berarti ancamannya bisa 10 tahun, maksimal 10 tahun atau 15 Ya, tahun, Pak Sigit? maksimal 10 tahun itu, Hmm. yang sampai dengan kekerasan yang sakit berat tadi. Baik. Kemudian jika ringan ini tadi ancamannya 5 tahun seperti itu ya, Pak? Ya. Kemudian jika penganiayaan itu, KDRT itu kemudian menimbulkan tidak hanya luka berat, bahkan merenggang nyawa atau kematian, itu nanti ancamannya sama kah atau bagaimana Pak Sigit? Iya, ancamannya sama, Mbak, sampai dengan 10 tahun tadi. Baik. Baik, Pak. Kemudian Pak Sigit, kita berlanjut ke diskusi ini. Kemudian bagaimana cara melaporkan jika terjadi KDRT ini, Pak? Ya, gini, Mbak. Jadi saya kembali ya yang sampai meninggal tadi. Jadi Ya. sebenarnya pasal yang bisa diberlakukan kepada si tersangka ini kalau sampai meninggal itu kan sudah kebangetan ya. Artinya mungkin penyidik pun tidak hanya menerapkan undang-undang KDRT saja, tapi bisa juga menerapkan dengan pasal berlapis, dengan KUHP, dengan ancaman pembunuhan seperti itu. Karena sekali lagi undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini kan sifatnya sebenarnya adalah delik aduan, dan semangatnya adalah semangat untuk pencegahan gitu Mbak, pencegahan dan pemulihan seperti itu. Namun kalau sudah sampai apa ya hasil visum itu lukanya sampai luka berat, bahkan sampai cacat atau meninggal dunia bahkan, nah, tentunya penyidikan tidak hanya menerapkan dengan undang-undang KDRT, tapi juga bisa dengan undang KUHP, dengan pasal 338 atau pembunuhan seperti itu, atau pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang sampai dengan menyebabkan kematian seperti itu. Untuk korban yang akan melaporkan tentang terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, itu pemerintah kota atau kabupaten itu sudah membentuk Mbak di masing-masing kota kabupaten itu, yaitu
OPTD di bidang perlindungan perempuan dan anak PPA seperti itu. Ya. Jadi kalau kemudian akses kepada kepolisian mungkin masih kurang ya gitu kan, itu bisa melapor kepada tadi pemerintah kota atau kabupaten. Namun apabila langsung PD atau percaya diri, tidak takut, langsung bisa lapor kepada kepolisian, yaitu di bidang PPA atau perlindungan perempuan dan anak, untuk kemudian bisa dilakukan. Nanti PPA ini bekerjasama dengan tadi dengan Pemkap tadi, kemudian dengan bidang Komnas Perempuan dan Anak, selanjutnya itu bisa memberikan pendampingan gitu kan, untuk kemudian bisa menceritakan hal yang detail dengan berkait tindak pidana tadi, dan kemudian penyidik akan bekerja sesuai dengan tahapan penyidikan untuk memanggil para saksi atau alat bukti yang lain. Baik, jika memang bisa dilaporkan tadi di PPA, kemudian bisa langsung dilaporkan ke Ya, polisian, bukti apa yang harus kita bawa, Pak, jika kita melaporkan? baik. Jadi untuk proses penyidikan oleh kepolisian itu tetap sesuai dengan mekanisme dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Mbak, KUHP. Nah, dalam pasal 184 KUHP ini kan ada 5 alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian bukti surat, kemudian ada petunjuk, dan yang 5 adalah keterangan terdakwa. Artinya, karena masih di tingkat penyidikan, itu penyidik setidaknya akan mencari 2 alat bukti. Gitu, Mbak. Nah, biasanya mungkin karena ini berkait dengan kekerasan fisik, mungkin ya yang kebanyakan di lapangan, itu kepolisian akan memeriksa saksi-saksi dulu yang melihat kejadian atau mendengar, atau dari korban sendiri akan ditanya mengenai apa saja runutannya, kronologinya. Kemudian saksi yang melihat, misalkan dalam konteks Mbak Lesti tadi kan ada asisten rumah tangganya, atau mungkin ada staf karyawannya yang bekerja di bidang entertainnya tadi. Nah, kemudian mungkin nanti hasil ada visum juga ya, karena dari kekerasan kan kepolisian biasanya memerlukan keterangan dari dokter untuk kemudian bisa melihat rekam medisnya gitu kan, untuk tertuang dalam visum tadi, visum et repertum. Nah, ini akan bisa sebagai pegangan bagi penyidik. Nah, kekerasannya ini akan sejauh mana gitu kan, apakah kategorinya ringan, apakah sedang, apakah berat, gitu. Nah, itu bisa dilihat dari hasil visum et repertum tadi dari dokter yang bersangkutan. Baik, baik Pak Sigit. Kemudian Pak Sigit, ini kan mengenai KDRT ini kan termasuk delik aduan ya Pak? Ya. Apakah kemudian ini boleh dilaporkan bukan pada si korban? Maksudnya si korban tidak melaporkan, melainkan ada orang lain, anggotanya, anggota keluarganya, atau bahkan tetangganya yang menyaksikan. Apakah ini diperbolehkan atau bagaimana Pak Sigit? Ya, terima kasih Mbak Lesti. Mbak Resti. Baik. Jadi gini, memang sebenarnya prinsip dalam hukum acara pidana kita itu kan siapapun yang melihat, yang mendengar sebuah peristiwa pidana itu kan bisa melaporkan kepada kepolisian, Mbak Milani Resti. Namun itu untuk delik umum ya, untuk delik umum. Misalkan peristiwa penjambretan, pencurian, atau pembunuhan, atau penganiayaan gitu ya. Sifatnya lebih ke kriminal atau kejahatan ya gitu. Nah, namun untuk tindak pidana yang sifatnya itu delik aduan, delik aduan ini kan sifatnya lebih ke apa ya, subjektif kayak gitu kan, subjektif. Kemudian ancaman hukumannya itu mungkin sebenarnya di bawah 1 tahun, atau mungkin itu sifatnya yang domestik tadi, itu kan delik aduan. Nah, kebetulan Undang-Undang 23 tahun 2004 ini tentang penghapusan KDRT itu kan masuk dalam kategori delik aduan relatif, Mbak Milani. Artinya yang berhak melaporkan tentang peristiwa dugaan tindak pidana KDRT itu adalah si korban langsung, Mbak. Si korban langsung, atau misalkan si korban ini mungkin sedang dalam perawatan dokter, itu bisa mau buat surat kuasa untuk diwakilkan kepada kuasa untuk melaporkan dugaan tindak pidana KDRT tadi, seperti itu. Jadi harus si korban yang bersangkutan secara langsung, Mbak Milani. Sama seperti tindak pidana penistaan, maksudnya tentang fitnah, tentang pencemaran nama baik kayak gitu. Sifatnya yang itu subjektif, menyerang pribadi seseorang. Nah, karena
undang-undang KDRT ini kan sifatnya tadi karena itu peristiwa yang terjadi dalam lingkup keluarga atau domestik ya, gitu kan. Ya. Artinya pemerintah sepakat itu menerapkan sebagai dari aduan relatif kayak gitu. Baik, berarti harus dari orang yang terlibat langsung seperti itu ya Pak Ya, Sigit. si korban langsung. Ya. Baik, kita kembali ke bukti yang harus dibawa tadi. Kita ke kasus Lesti Kejora ini, Pak. Di Ya. mana setelah membuat laporan, Lesti Kejora kemudian segera menjalani visum. Apakah tindakan yang dilakukan ini sudah benar? Bagaimana urut-urutannya ini, Pak? Apakah visum itu kita bawa terlebih dahulu, sembari kita melaporkan, ataukah kita laporkan terlebih dahulu, kemudian baru divisum, atau bagaimana? Silakan Pak Sigit. Ya, terima kasih Mbak Milani. Jadi mekanismenya adalah seorang korban itu bisa langsung melaporkan tentang dugaan tindak pidana KDRT kepada kepolisian selaku lembaga penyidikan, Mbak Milani. Nah, di sana tentunya kan setelah diperiksa awal oleh si penyidik, nah kemudian penyidik akan membuat surat pengantar kepada pihak dokter atau rumah sakit atau klinik. Nah, dari surat pengantar tadi itu berisi semacam permintaan atau permohonan untuk kemudian si rumah sakit yang bersangkutan itu melakukan visum atau rekam medis terhadap korban tadi. Jadi karena dokter atau rumah sakit ini tidak boleh sembarangan membuat visum tadi Mbak Milani. Karena dikatakan bisa disalahgunakan atau ini untuk apa nggak jelas. Jadi harus dengan adanya surat pengantar dari kepolisian. Sehingga rumah sakit yang bersangkutan atau dokter atau klinik itu yang menjadi rujukan tadi yang terdekat itu bisa membuat visum. Nah, dengan visum tadi kemudian ditandatangani oleh dokter yang sebagai pejabat yang bersangkutan. Nah, kemudian hasil surat visum et repertum tadi itu bisa dibawa kembali kepada penyidik untuk dijadikan alat bukti di sana. Nah, berikutnya penyidik akan memeriksa dan memanggil para pihak di sana, saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian seperti itu. Bahkan ketika mungkin di rumah ada CCTV atau mungkin ada perangkat lain yang bisa menjadi acuan atau petunjuk dengan dugaan tindak pidana tadi juga bisa disita untuk kemudian diperiksa dalam penyidikan. Baik Pak Sigit, di sini saya dapat poinnya bahwasanya ini ketika kita melaporkan, kita langsung laporkan, kemudian ada surat pengantar dari kepolisian, kemudian dilakukan visum, baru dilakukan visum seperti itu ya Pak Sigit. Ya, betul. Kemudian dilanjutkan mengenai proses penyidikannya. Kemudian Pak Sigit, sebenarnya apa sih Pak hak-hak seseorang yang menjadi korban KDRT ini menurut undang-undang? Ya, dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu dalam pasal 10, Mbak Milani, itu diatur mengenai hak-hak korban ya dalam KDRT. Yang pertama adalah mendapatkan perlindungan baik dari pihak keluarga, dari kepolisian, dari kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau mungkin pihak yang lain yang berdasarkan dari perintah undang-undang tadi bisa melakukan perlindungan terhadap korban. Yang kedua adalah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis korban tadi. Nah, mungkin kan melihat kadar atau tingkat kekerasan fisiknya itu kan berakibat luka seperti apa, Mbak? Apakah ringan, apakah sedang? Nah, itu kan rumah sakit harus kooperatif juga memberikan pelayanan medis itu kan. Bahkan kalau mungkin dalam keadaan yang shock berat, itu kan perlu ada trauma healing kayak itu kan bagi korban untuk memulihkan psikologinya tadi itu kan. Yang ketiga adalah nah ini karena sifatnya domestik tadi itu bahkan korban pun harus mendapatkan perlindungan kerahasiaan kayak itu. Artinya ini juga penting sekali karena kita nggak tahu kekerasan yang diderita korban ini kekerasan dalam bidang apa kayak gitu. Mungkin si korban juga malu juga atau mungkin tidak percaya diri. Nah, ini juga berhak mendapatkan kerahasiaan data atau korban tadi yaitu. Kalau berkait public figure mungkin kan ya selama ini kita masih belum melihat secara detail kan, mungkin hanya sepintas permukaan gitu kan. Bahkan mungkin saat ini kan nanti penyidik akan memeriksa yang pihak teradu gitu kan.
Artinya mungkin secara detailnya nanti kita tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya gitu kan. Apakah memang terjadi, kalau yang kita ketahui kan ada mencekik, ada membanting, nah apakah sampai seperti itu? Nah kita kan masih menduga-duga. Dan yang keempat, nah ini korban juga bisa mendapatkan pelindungan atau pendampingan tadi dari Komnas Perempuan misalkan, atau lembaga sosial lain dari pemerintah, atau bahkan dari pekerja sosial dan bantuan hukum dari LBH di setiap tingkat proses pemeriksaan gitu kan. Dan yang kelima itu adalah mendapatkan pelayanan bimbingan rohani atau keagamaan, Mbak, sesuai dengan agama dari korban tadi. Baik, baik Pak Sigit. Ini kan dalam kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar ini kan korbannya diduga adalah Lesti atau dia adalah seorang perempuan seperti itu. Kemudian jika kita bicara dalam kasus ini atau kasus yang lain di mana ada korban KDRT ini adalah seorang laki-laki, apakah haknya sama dan apakah penanganannya sama, Pak Sigit? Ya, siapapun yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana KDRT, itu posisinya sebagai korban, Mbak. Sebagai korban, dan dia juga sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, sesuai dengan prinsip equality before the law, gitu kan. Jadi semua orang, semua pihak, semua warga negara Indonesia itu adalah kedudukannya sama di depan hukum, kayak gitu, Mbak. Tidak memandang status ekonominya atau relasi gendernya apa, atau dia public figure atau enggak, itu tetap sama di depan hukum, Mbak Melani. Baik.